Sepanjang perjalanan, dia memegang tangan Liuli dan tidak melepaskannya sedetik pun, karena takut taksinya akan membeku jika dia tidak hati-hati. Ketika kami turun dari mobil, sopir itu bahkan berkata dengan emosi, "Hei, temanku, pacarmu sangat cantik. Dan kamu sangat tampan. Kalian berdua memiliki hubungan yang sangat baik, berdiri bersama, kalian adalah pasangan yang sangat serasi." Terima kasih, tidak perlu kembalian. Ye Lang memberikan uang $100 memegang tangan Liuli. Dan berjalan ke restoran hotpot tulang punggung domba yang lebih sederhana setelah memesan makanan kami menunggu dengan tenang pelayan menyajikannya. Selama periode ini dia masih duduk dengan Liuli berpegangan tangan pelanggan dari restoran hotpot menunjuk ke arah mereka dari waktu ke waktu. Kenapa banyak sekali orang yang menatap kita? Liuli menoleh dengan bingung dan menatap Ye Lang dengan leher dimiringkan. Mungkin pakaianmu terlalu mencolok. Tidak sadarkah kamu bahwa gayamu sangat berbeda dari kebanyakan orang? Mengenakan pakaian semacam ini di tempat tertentu akan menimbulkan rasa ingin tahu. Tapi jika kamu memakai pakaian semacam ini setiap saat dalam kehidupan sehari-harimu, itu akan menyebabkan keributan. Belum lagi kamu sangat cantik. Ada sebuah pikiran yang muncul di benak Ye Lang. Liulia, gadis takdir, tinggal di pegunungan dan hutan yang dalam sepanjang tahun, mengenakan rok panjang retro dan beberapa kostum kuno. Itu memiliki cita rasa yang unik, tapi aku ingin tahu seperti apa jadinya jika dia mengenakan pakaian gadis kota modern, misalnya, stocking hitam dan sepatu Keds Valentino. Dia melakukannya seperti yang dia pikirkan. Dia mulai meletakkan dasar selangkah demi selangkah membimbing Liuli ke arah berganti pakaian memikirkan sesuatu. Ye Lang bertanya dengan bingung, jiwa es rohmu meledak dan dapat membekukan benda-benda eksternal. Jadi mengapa aku tidak melihat pakaian di tubuhmu membeku? Jika roh es ini dapat membekukan bahkan pakaian, maka bahkan jika dia dan Liuli bersama siang dan malam tidak mungkin mereka bisa berpegangan tangan sepanjang waktu, bukan? Pasti ada satu atau dua kali pakaiannya membeku hingga hancur dan dia secara tidak sengaja merusaknya. Gaun ini terbuat dari sutra alami yang tahan terhadap dingin dan panas. Liuli menunduk menatap gaun istananya yang berwarna ungu dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memakai pakaian lain dan aku tidak bisa mengganti atau mencucinya. Kalau begitu, mari kita makan hotpot dan berhenti memikirkan hal-hal buruk ini. Rencananya gagal. Ye Lang melambaikan tangannya dengan bosan. Dan pelayan sudah membawakan dasar sup dan beberapa lauk pauk. Bagi Liuli yang belum pernah ke restoran hotpot, semuanya di sini baru. Ye Lang lah yang membantunya memblansir hidangan, mengambil makanan, dan menyiapkan saus celup. Setelah makan beberapa suap, Liuli mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit menyesal, makanan-makanan ini mengandung terlalu banyak kotoran. Ada banyak orang di dunia seni bela diri yang tidak dapat melepaskan diri dari belenggu mereka sepanjang hidup mereka karena makanan yang mereka konsumsi setiap hari mengandung terlalu banyak kotoran. Buku-buku kuno mencatat bahwa mereka yang makan elisir akan hidup selamanya, dan mereka yang makan ki akan abadi. Jika Anda bisa makan elisir dan ki, mengapa khawatir seni bela diri tidak berkembang? Ye Lang memutar matanya. Hanya kamu yang mengatakan ini. Jika itu orang lain, aku pasti akan memarahinya. Aku bisa mengerti mengonsumsi elisir. Di zaman kuno, kaisar yang ingin mencapai keabadian secara khusus merekrut orang yang bisa membuat elisir. Tapi apa itu makan ki? Ki macam apa yang kamu makan? Makan kentut lebih mirip makan ki. Kasar. Ki yang aku bicarakan adalah ki langit dan bumi. Esensi matahari dan bulan tumbuhan memiliki energi spiritual tumbuhan dan gunung serta sungai memiliki ki gunung dan sungai. Di sinilah esensi dipelihara. Liuli agak tidak puas untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa Ye Lang tidak cukup baik. Dia mengerutkan kening dan memalingkan wajahnya. Tidak melihatnya, seolah-olah dia terlalu malas untuk memperhatikannya, atau seolah-olah dia marah. Jangan ceritakan padaku kebenaran besar ini. Aku hanya ingin bertanya padamu, apakah hotpot ini enak? Ye Lang memasukkan sepotong iga domba penuh daging tanpa lemak ke dalam mangkuk Liuli. Liuli menoleh dan menatap daging di dalam mangkuk sambil mengerutkan kening. Dia merenung lama, seolah-olah berjuang dengan hatinya. Akhirnya, dia mengendurkan kerutannya dan berkata terus terang, enak. Bab 522. Liuli tak berdaya. Jika rasanya enak, makanlah lebih banyak. Ye Lang mengambil 2 potong lagi daging tanpa lemak untuk Liuli, lalu mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya dengan lembut. Liuli langsung mengerutkan kening, meletakkan kembali iga domba yang akan dimasukkan ke mulutnya ke dalam mangkuk, dan berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan? Menepuk kepalanya. Sungguh tindakan yang tidak sopan. Seolah-olah dia adalah seorang junior di depan Ye Lang. Dia hanya akan bersikap begitu penuh kasih sayang ketika menghadapi muridnya. Bagaimana mungkin dia membiarkan Ye Lang menyentuh kepalanya? Melampaui batas. Ye Lang terkekeh dengan santai. Menurutku kau cukup lucu. Kau membantah apa yang kukatakan, yang cukup imut. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh kepalamu. Aku ingin tahu apa yang ada di dalam kepalamu yang kecil itu. Kamu masih saja makan pil dan makan ki. Aku benar-benar tidak tahu apa lagi yang ingin kamu makan. Jika aku tidak berutang budi padamu, kamu sudah mati sekarang. Ini adalah yang pertama dan terakhir kalinya. Jika kamu berani membuat gerakan tiba-tiba seperti itu lain kali, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Liuli memiliki wajah yang tegas dan sangat acuh tak acuh. Dia tidak suka, dan tidak ingin Ye Lang menjadi semakin tidak terkendali di depannya. Di sekte, dia selalu berbicara dengan dingin dan bahkan kelompok muridnya yang memujanya tidak berani terlalu lancang di depannya, apalagi Ye Lang, orang asing yang baru saja dia temui selama beberapa hari. Maksudmu, kau akan menyelamatkan hidupku karena aku membantumu mengendalikan Ice Soul Spirit? Apa yang akan kau lakukan jika aku tidak berniat menggunakan bantuan ini? Ye Lang bercanda dengan ekspresi main-main di wajahnya. Liuli mengangkat telapak tangannya yang putih dan berkata kepada Ye Lang, jika aku tidak berhutang budi padamu, kau pantas mati.
Satu adalah satu, dua adalah dua. Anda punya prinsip. Bagus sekali. Saya suka itu. Kalau begitu saya tidak akan menggunakan bantuan ini sekarang. Memangnya kenapa kalau hanya menyentuh kepalamu? Kalau kau Yelang menutup matanya dan menghadap Liuli dengan ekspresi siap mati. Telapak tangan Liuli menggantung di udara, alisnya berkerut. Dan setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia perlahan menampar ke arah Yelang, bunuh. Dia hanya berbicara dalam kemarahan. Tubuh roh esnya hanya bisa ditekan oleh Yelang. Jika dia membunuh Yelang, dia pasti akan mati begitu dia mati. Tidak ada yang bisa menekan Ye Chen, dan keselamatan murid-muridnya akan terancam, tetapi kata-kata telah diucapkan, dan dia harus memenuhinya. Untuk sesaat, saya sangat bimbang. Yelang menunggu lama dan merasa bahwa tangan itu tidak jauh darinya, jadi dia tidak terus memaksanya. Liuli bisa ragu begitu lama yang sudah memberinya muka. Jalan harus diambil selangkah demi selangkah, dan makanan harus dimakan suap demi suap. Makanan hotpot ini mulai dari setidaknya 300. Jika kamu membunuhku, kamu harus membayarnya sendiri. Liuli mengangkat tangannya. Kemudian segera menurunkannya dengan wajah dingin. Dia duduk di kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tangannya masih dipegang oleh Yelang. Yelang tertawa dan dengan gembira makan hotpot sendirian. Setelah beberapa saat, melihat bahwa Liuli tampak merajuk dan telah duduk di sana tanpa menggerakkan sumpitnya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa kamu tidak makan? Bukankah kamu bilang itu enak? Liuli menundukkan kepalanya, melihat iga domba yang sudah dingin di mangkuk, mengerutkan bibirnya. Mengerutkan kening, dan menghela napas, aku tidak punya uang. Aku sudah berutang budi yang sangat besar padamu. Barusan kamu menyentuh kepalaku dan aku makan hotpot MU yang baru saja melunasi hutangku. Aku tidak ingin hidupmu dan aku tidak punya muka untuk makan makananmu lagi. Mau makan? Yelang meletakkan sepotong iga domba yang mengepul di depan Liuli. Aromanya menyerbu hidungku. Liuli mengangguk. Aku mau. Kalau begitu makanlah. Aku hanya bercanda. Ini hanya hotpot. Tidak, aku tidak punya uang dan aku tidak ingin berutang padamu lagi. Liuli keras kepala seperti batu. Aku tidak tahu apakah dia merasa bersalah karena menyerang Yelang atau hanya tidak ingin berutang budi pada siapapun lagi dan sekarang. Yelang melepaskan tangan Liuli, meletakkan tangannya di kepalanya, dan mengusapnya dengan lembut, kamu pantas mati. Liuli memelototi Yelang dengan wajah dingin, lalu mengambil sumpit dengan hati nurani yang bersih dan memasukkan daging ke dalam mulutnya. Makanan hotpot itu memakan waktu lebih dari 1 jam. Mereka berdua memesan 6 pon iga domba dan beberapa lauk, dan memakannya semua. Liuli makan dengan tenang. Yelang terus membelai kepalanya seperti sedang membelai kucing, dan dia menjadi semakin kecanduan. Ketika tiba waktunya untuk membayar tagihan, saya merasa sedikit enggan. Semua orang memiliki keinginan untuk menaklukkan. Yelang juga tidak terkecuali. Semakin sedikit yang Anda miliki, semakin Anda peduli tentangnya. Terutama seseorang seperti Liuli yang menghajar Ye Chen hampir mati, tetapi di depannya, dia patuh seperti kucing. Bahkan Yelang terpesona dengan perbedaan perlakuan itu. Setelah meninggalkan restoran hotpot, keduanya berjalan-jalan di pasar malam. Liuli tidak puas. Ayo kembali, terlalu banyak orang di sini, aku tidak suka. Yelang tersenyum. Aku baru saja ateso, aku akan jalan-jalan untuk membantu mencerna makanan. Liuli mengerutkan kening. Dia selalu merasa ada beberapa orang yang lewat menatapnya. Perasaan ini sangat tidak nyaman dan membuatnya waspada seolah-olah sedang ditatap. Itu sudah menjadi kebiasaan, dan yang lebih penting, tangannya masih dipegang oleh Yelang. Setelah berjalan-jalan sebentar, melihat Liuli benar-benar tidak tertarik, Yelang berkata, jika kamu tidak ingin jalan-jalan, ayo kembali. Dia menarik Liuli dan bersiap untuk kembali. Anda tidak bisa memaksakan sesuatu terlalu keras. Jika Anda terus seperti itu. Liuli mungkin mengembangkan mentalitas pemberontak sebelum dia terbiasa dengan itu. Cahaya lilin lebih besar daripada keuntungannya. Namun, tidak peduli bagaimana Yelang menarik. Liuli berdiri di sana seperti pilar, tidak bergerak. Mengapa ini terjadi? Yelang melihat sebuah toko teh susu tidak jauh dari sana dan bertanya sambil berpura-pura bingung padahal dia tahu jawabannya. Liuli menunjuk ke arah toko teh susu, berbalik dan menatap Yelang. Aku ingin minum teh susu. Minum teh susu. Boleh saja, tapi aku punya pengalaman traumatis dengan toko teh susu ini. Terakhir kali aku mengajakmu minum teh susu, tetapi kamu membawaku ke gunung dan hutan yang dalam dan meninggalkanku membeku sepanjang malam. Kali ini kamu bayar sendiri. Aku tidak punya uang, Liuli menundukkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak pernah membawa uang dan hampir tidak pernah menggunakan uang di masa lalu. Dia tidak pernah tertarik pada teh susu. Namun sejak kondisi fisiknya meledak, dia semakin merasa bahwa kematian semakin mendekat. Dan dia mulai ingin mengalami hal-hal baru di dunia ini. Terakhir kali saya ingin membelinya, saya kehilangannya di jalan. Kali ini, saya bertemu dengannya lagi, yang benar-benar memperkuat keyakinan saya. Tapi tidak ada uang di saku saya. Tidak, tepatnya, saya bahkan tidak punya saku. Kamu tidak bisa begitu saja merampoknya, kan? Dia bukan orang seperti itu. Liuli menundukkan kepalanya dan menatap Yelang yang berdiri di depannya dan lebih tinggi setengah kepala darinya. Dia mengulurkan tangannya. Menarik lengan Yelang yang menggantung, meletakkan telapak tangannya di kepalanya, dan menggerakkannya bolak-balik, membiarkan Yelang mengusap kepalanya. Dia berkata, Yelang, belikan ini untukku. Bab 523 Ye Chen yang Gerambel itu, tidak bisakah aku membelinya? Entah kenapa, Yelang merasa sangat emosional saat melihat Liuli meletakkan tangannya di kepalanya. Meskipun guru ini memang sangat miskin. Belum lagi uang, bahkan tidak ada saku di roknya.
Tapi setidaknya, dia jujur dan tahu bagaimana cara bertukar. Sambil memegang tangan Liuli, Yelang memesan secangkir teh buah di kedai teh susu sesuai keinginan Liuli. Setelah mengocoknya secara merata, dia membantu memasukkan sedotan sebelum menyerahkannya. Namun, ketika Liuli, yang memegang teh susu dengan kedua tangannya, hendak menyesap, teh susu di cangkir menunjukkan tanda-tanda membeku. Aku lupa tentang itu. Yelang menepuk dahinya, menertawakan dirinya sendiri, mengambil teh susu, memegangnya dengan kedua tangan, menyerahkannya ke mulut Liuli, dan mengangguk, minumlah saja. Liuli tidak tahu mengapa, tetapi dia selalu merasa sedikit aneh menundukkan kepalanya untuk meminum teh susu yang dipegang oleh Yelang. Namun, dia tidak yakin apa yang aneh tentang itu. Dia menundukkan kepalanya dengan curiga, menyesapnya, dan mengecap rasa di mulutnya selama beberapa detik. Bagaimana rasanya? Liuli sedang menikmatinya. Rasanya manis, dingin, dan sedikit asam. Rasanya sangat aneh. Keduanya berjalan kembali perlahan di jalan. Yelang ingin naik taksi, tetapi Liuli menggelengkan kepalanya dan berkata, jalan saja kembali, jangan naik taksi. Yelang tertawa, mengapa kamu tidak mau naik bus? Ini cukup jauh. Naik bus itu butuh uang, dan aku tidak punya uang. Liuli menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika tidak perlu, aku tidak ingin merepotkanmu. Aku sudah cukup berutang padamu, dan aku belum pernah membayarmu. Aku tidak ingin menyebabkan masalah lagi padamu. Juga, aku merasa jika kita terus berpegangan tangan, orang-orang mungkin mengira kita adalah sepasang kekasih. Pasangan? Apakah kamu tahu kata ini? Yelang bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa nama buku yang sedang kamu baca? Istri kecil presiden yang overbearing, presiden ke-8 sangat mencintaiku. Liuli mengangkat kepalanya dan menatap Yelang dengan bingung. Ada apa? Buku ini memang menggambarkan banyak hal baru, seperti kedai kopi. Restoran hotpot dan perpustakaan saya belum melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, tetapi saya sudah mengetahuinya di dalam hati saya. Bagus sekali, teruslah menonton dan teruslah belajar. Yelang tidak bisa menahan tawa seperti yang diharapkan. Untuk para otaku semacam ini tidak peduli apakah mereka orang biasa atau orang kuat seperti Liuli, mereka tidak memiliki perlawanan terhadap novel semacam ini. Hanya dalam satu sore membaca, saya belajar banyak hal. Saya juga belajar tentang kata, pasangan, dan perasaan antara pria dan wanita. Mereka bahkan tahu cara membeli teh susu melalui pertukaran. Setelah sekian lama, apakah kamu masih takut Liuli tidak tahu bahwa tidak wajar bagi pria dan wanita untuk tinggal bersama? Tidak ada cara lain. Yelang harus bekerja keras dan meluangkan waktu untuk Liuli. Memang benar bahwa Liuli berbeda dari gadis takdir lainnya. Fisiknya terlalu bagus dan kekuatannya terlalu kuat. Menggunakan cara normal di depan Liuli sama saja memperbodoh diri sendiri dan hanya akan menimbulkan rasa jijik. Itu hanya bisa mengubah idenya sendiri sedikit demi sedikit secara halus dan membuatnya berpikir sendiri. Berikan sedikit bimbingan bila perlu. Keduanya berjalan di sepanjang jalan untuk waktu yang lama. Seolah-olah untuk menghindari rasa malu, Liuli tidak berpegangan tangan. Tetapi setelah bertahan lama, dia akhirnya mendorong lengan Yelang dengan tangannya dan menunjuk ke teh susu di tangannya. Teh susu ini rasanya aneh, biar ku coba lagi untuk melihat apa yang aneh darinya. Di sisi lain, di kediaman Longju di Kabupaten Jiangnan, wajah Ye Chen pucat setelah mengerahkan obat-obatan penyembuh berharga dari wilayah utara dan memulihkan diri selama sehari semalam. Dia mampu menekan kerusakan akibat pedang yang menembus dadanya, tetapi bahkan seberapapun berharganya obat penyembuh itu tidak mungkin mengurangi kerusakan menjadi nol. Ye Chen sekarang terlihat pucat dan kekuatannya kurang dari 50%. Dia membutuhkan waktu pemulihan yang lama sebelum bisa kembali ke puncaknya. Saudara Chen, kepala organisasi intelijen di utara, ada di sini. Longju mendorong pintu terbuka dan melihat Ye Chen duduk bersila di tempat tidur dengan wajah pucat. Dia menghela napas dalam hati. Ye Chen mengangkat kepalanya dengan wajah dingin, sedikit mengernyit dan berkata, biarkan dia masuk. Dipimpin oleh Longju, seorang wanita ramping masuk dengan ekspresi malu di wajahnya dan melaporkan dengan jujur. Jenderal Long, saya tidak kompeten dan tidak dapat menemukan berita apapun tentang Yelang. Informasinya telah diblokir oleh atasan. Saya telah menggunakan otoritas wilayah utara tetapi tetap tidak bisa mendapatkannya. Seolah-olah tidak terlihat. Tidak hanya ada campur tangan dari atasan, tetapi ada juga faktor lain yang membuatnya sulit untuk diselidiki. Ye Chen terbatuk ringan, jika kamu tidak bisa menemukan informasi Yelang, maka kamu tidak bisa menemukannya. Bagaimana dengan informasi tentang kedua wanita itu? Aku sudah memberikan fotonya. Juga, kedua orang ini sekarang berada di Kabupaten Jiangnan, dan siapa guru mereka? Itu adalah perintah Ye Chen untuk menyelidiki Yelang. Dia tidak bisa begitu saja mengabaikan saat terakhir Longju dan yang lainnya dipukuli. Tentu saja, dia tahu latar belakang keluarga Yelang dengan sangat baik, jadi bisa dimengerti bahwa dia tidak bisa mengetahuinya. Bagaimanapun, dibandingkan dengan orang-orang di wilayah utara dan ibu kota, mereka lebih cerdik daripada siapapun dalam memainkan permainan pelacakan dan investigasi semacam ini. Tapi bagaimana dengan informasi tentang kedua saudara perempuan yang pernah muncul di keluarga Wang? Dan siapa master yang memukulinya hingga seperti ini? Bukankah mungkin untuk mencari tahu? Kepala intelijen wilayah utara menundukkan kepalanya lebih dalam lagi, Marshal Long. Informasi tentang kedua orang itu sangat mungkin terkait dengan Istana Barat. Istana Barat secara terbuka mencegah kita untuk menyelidiki mereka. Adapun ahli yang Anda jelaskan, kami sudah membuat perkiraan kasar penampilan wanita itu dan mulai mencari melalui jaringan intelijen di utara. Namun hingga saat ini, masih belum ada informasi tentang kedua wanita dan ahlinya. Seolah-olah mereka tidak berasal dari dunia ini, tanpa meninggalkan informasi sama sekali. Tidak ada informasi. Ye Chen mengerutkan kening. Maksudmu orang yang kusuruh kau selidiki tidak ada?
Orang yang kulihat dengan mata kepala sendiri tidak ada di dunia ini? Tidak, Marshal Long, tolong beri aku waktu lagi. Aku pasti akan menemukan petunjuk. Kepala intelijen di utara menundukkan kepalanya lebih dalam. Sampah. Ye Chen sangat marah dan membanting telapak tangannya ke meja. Meja samping tempat tidur itu langsung hancur berkeping-keping. Dia memelototi direktur intelijen yang menundukkan kepalanya dan berkata jika kamu tidak memiliki kemampuan pergi dari Long Shuai Utara. Bukan berarti kita tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan, kita punya berita lain. Long Ju membantu kepala intelijen untuk berbicara setidaknya. Ada beberapa petunjuk tentang kehancuran keluarga Ye panggil. Ye Chen menghela napas bau dan memelototi direktur intelijen ceritakan semua yang kamu tahu. Kepala intelijen mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi amarah, aku tidak tahu apa-apa bab 524. Organisasi intelijen utara dalam kekacauan. Juhuan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa membantah Long Shuai? Minta maaf sekarang. Long Ju merendahkan suaranya dan mendesak dengan gugup, kepala intelijen di utara adalah seorang wanita muda bernama Juhuan. Namun, tidak ada yang berani meremehkan gadis ini karena organisasi intelijen di utara adalah organisasi besar yang sepenuhnya didirikan olehnya. Jaringan informasinya tersebar di seluruh negara naga dan bahkan di luar negeri, memiliki jaringan hubungan yang tak terbayangkan, Long Ju. Tidak perlu bagimu untuk berbicara baik tentangku. Aku hanya menyampaikan perkataanku di sini hari ini, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padaku. Mata Juhuan dipenuhi dengan amarah yang besar. Ye Chen, kamu benar-benar sangat kuat sekarang. Hanya dengan satu kalimat, dia memindahkanku dari utara ke sini untuk memarahiku. Apakah kamu sudah mengurus urusan utara selama 3 tahun ini? Apakah kamu tahu bagaimana situasi di utara dalam 3 tahun terakhir? Kamu dikelilingi oleh musuh yang kuat, namun kamu masih hidup dengan tenang di Kabupaten Jiangnan. Baiklah, kau sudah memberikan kontribusi untuk utara, jadi aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi kau tidak bertanggung jawab atas utara. Jadi kenapa kau memintaku untuk menyelidiki masalah-masalah sepele ini untukmu? Apakah kau pikir utara hanya milikmu? Apakah kau pikir tentara utara yang berkekuatan jutaan orang adalah pasukan pribadimu? Dia benar-benar marah. Dia tidak menyangka bahwa setelah tidak melihat Ye Chen selama 3 tahun, dia akan menjadi seperti ini. Sombong dan angkuh, dia selalu membuat tuduhan begitu dia membuka mulutnya. Apa yang salah dengannya? Ketika tidak ada badan intelijen di utara, dia seorang diri menggunakan jaringannya untuk membangunnya dan memberikan kontribusi besar untuk semua aspek investigasi di utara. Anda telah bekerja keras dan memberikan kontribusi besar, bahkan jika investigasi ini tidak menguntungkan, tidak perlu menghina saya dengan kata-kata seperti itu, kan? Also jelas bahwa seseorang sengaja mencoba menghentikannya, bahkan penguasa Istana Barat muncul dibandingkan dengan Istana Barat. Utara mungkin tidak kalah dalam aspek lain, tetapi dalam hal badan intelijen, dia sendiri baru mendirikannya dalam beberapa tahun terakhir. Tidak peduli seberapa efektifnya. Mustahil untuk sebesar Istana Barat yang telah berdiri selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun. Tidakkah kau mempertimbangkan perbedaannya? Kapan dewa perang yang bersemangat di utara menjadi orang yang sombong dan angkuh seperti sekarang ini? Ye Chen menatap langsung ke mata Juhuan. Juhuan tidak mau kalah dan menatapnya dengan dingin. Organisasi intelijen di utara masih bisa berfungsi tanpamu. Jika kau tidak ingin melakukan ini, keluar. Ye Chen memarahi. Juhuan berkata dengan dingin, kau ingin aku keluar? Kau tidak memenuhi syarat untuk melakukan itu. Jika aku ingin pergi, aku akan mengundurkan diri atas inisiatifku sendiri dan berhenti dari posisi kepala intelijen wilayah utara. Ye Chen, kita adalah kolega, tetapi kau telah berubah sekarang. Aku menyarankanmu untuk menjaga dirimu sendiri. Dengan suara dingin. Juhuan berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang sama sekali, tidak menghormati Ye Chen, Dewa Perang Utara, Jenderal Long. Juhuan telah bekerja keras dan memberikan kontribusi besar. Dia menikmati reputasi yang sangat tinggi di utara, dan banyak jenderal mengaguminya. Bukankah agak tidak pantas untuk memecatnya tanpa alasan yang jelas? Long Ju menyarankan dengan hati-hati. Ye Chen menatap. Apa yang salah dengan itu? Dia bahkan tidak bisa bertanggung jawab atas tugasnya sendiri. Jika dia tidak memberikan kontribusi ke utara, dia pantas mati hanya karena mengatakan ini tapi di ibu kota. Long Ju ingin mengatakan lebih banyak, Ye Chen mengangkat tangannya untuk menyela tanpa Juhuan. Badan intelijen utara akan tetap beroperasi. Setengah jam kemudian Long Ju kembali dengan kecemasan yang terpancar di wajahnya. Dia datang ke Ye Chen dengan ketakutan dan berkata dengan ragu-ragu, Long Shuai, sesuatu yang buruk telah terjadi di utara. Ye Chen mengerutkan kening, lukanya belum sembuh, dan suasana hatinya sangat buruk karena dia baru saja bertengkar dengan Juhuan. Kepala intelijen, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, jangan membuat keributan, Anda sama sekali tidak memiliki ketenangan. Long Ju berkata dengan panik, berita pengunduran diri Juhuan sampai ke wilayah utara, dan 3 pemimpin tingkat pertama organisasi intelijen wilayah utara yang berada di bawah komando Juhuan semuanya mengundurkan diri. Di antara 18 kepala sekolah tingkat ke-11 mengundurkan diri dan 7 sisanya mengambil posisi di luar negeri dan belum ada kabar yang diterima hingga saat ini. Seluruh organisasi intelijen di utara menjadi berantakan, berantakan sekali. Bagaimana bisa? Ye Chen mengepalkan tinjunya dan mengangkat kepalanya untuk bertanya, Juhuan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam organisasi intelijen? Apakah hanya dia yang begitu kuat? Long Ju berkata dengan getir dengan suara gemetar, Long Shuai Bak, maka organisasi intelijen wilayah utara hanya ada namanya saja.
Dan Anda menunjuk Juhuan untuk bertanggung jawab selama bertahun-tahun dia sepenuhnya mengandalkan energinya sendiri untuk menarik intelijen wilayah utara ke atas lagi pula. Anda tidak pernah peduli tentang organisasi intelijen, jadi wajar saja para pemimpin organisasi intelijen itu tidak memiliki perasaan untuk Anda di mata mereka hanya mengakui Juhuan. Jika memungkinkan Long Shuai, tolong undang Juhuan kembali jika tidak. Beberapa hal yang Anda perintahkan kepada kami untuk lakukan tidak akan diselidiki sama sekali dan beberapa pekerjaan investigasi normal tidak akan dapat dilanjutkan, tidak. Ye Chen mengerutkan kening menyadari keseriusan masalahnya, namun semakin demikian semakin dia tidak bisa bergantung pada Juhuan secara buta. Seorang pemberani tidak boleh ragu tetapi bertindak tegas. Jika Juhuan terus bekerja di organisasi intelijen, saya khawatir suatu hari nanti Juhuan akan dapat menyembunyikan berita hanya dengan satu kata. Sampaikan pesan ini, promosikan mereka sesuai dengan mereka. Pemimpin level 3 akan dipromosikan ke level 2, dan pemimpin level 2 akan dipromosikan ke level 1. Stabilkan kekacauan di Badan Intelijen Utara. Siapapun yang ingin mengundurkan diri akan dikeluarkan, perintah Ye Chen dengan suara berat. Dia tidak akan pernah membiarkan sesuatu seperti Juhuan terjadi untuk kedua kalinya dan dia akan sepenuhnya melenyapkan sisa-sisa partai Ya. Long Ju menundukkan kepalanya dan berjalan keluar melihat ekspresi Long Shuai. Dia takut bahwa tidak ada gunanya membujuknya lebih lanjut dan dia hanya bisa melakukan seperti yang diperintahkan Long Shuai. Setelah menyampaikan berita tersebut ke perbatasan utara, Long Ju pergi mencari Juhuan terlebih dahulu. Di Presidential Suite, sebuah hotel bintang 5. Juhuan, Fang Tianhua, dan 2 jenderal bintang 1 semuanya duduk bersama. Meja kopi dipenuhi dengan minuman dan beberapa barbecue. Begitu Long Ju memasuki ruangan, Juhuan melambai dengan antusias, "Kamu di sini, silakan duduk dan minum beberapa minuman untuk merayakan pelarianku dari lautan penderitaan. Aku tidak ingin tinggal lebih lama lagi di tempat kumuh di utara itu." Tempat itu sepi dan sangat terpencil. Long Ju duduk di sofa dengan wajah muram, sambil menggertakkan giginya dan berkata, "Juhuan, aku tahu kamu marah, tetapi tidak perlu membuat suasana menjadi begitu canggung, kan? Sekarang, ada gelombang pengunduran diri di badan intelijen di seluruh wilayah utara. Seluruh organisasi hanya ada namanya saja dan menjadi berantakan. Juhuan." Siapa yang membantu Long Ju menuang anggur meletakkan botol di atas meja kopi, mengerutkan dahi dan melirik Fang Tianhua dan 2 lainnya yang duduk di hadapannya. Dia bahkan tidak melaporkan berita itu kembali ke utara, dia hanya minum-minum dengan mereka bertiga dan berbicara tentang beberapa masalahnya. Sepertinya bukan hanya dia yang tidak puas dengan Ye Chen. Bab 525 para jenderal berjalan sendiri-sendiri. Juhuan tidak mengungkapkannya, tetapi berkata dengan serius, "Aku tidak memikirkannya dengan matang. Ini adalah kesalahan yang kulakukan saat aku marah. Aku mengakuinya. Jangan khawatir, di utara, tidak ada seorang pun kecuali aku yang akan meninggalkan organisasi intelijen. Ini yang bisa kujanjikan padamu saat ini. Tapi, ada satu hal yang harus kukatakan. Mereka yang tinggal di organisasi intelijen utara adalah semua orang kepercayaanku dan banyak dari mereka yang secara khusus dimobilisasi olehku untuk membantu. Sekarang aku akan pergi, tidak mungkin bagiku untuk membiarkan mereka tinggal di utara selamanya. Begitu orang lain mengambil alih, orang-orang ini pada akhirnya akan pergi bersamaku. Dunia ini akan terus berfungsi terlepas dari siapa yang pergi, tetapi utara adalah utara negara naga. Aku tidak bisa mengabaikan keselamatan utara hanya demi konflik dengan Ye Chen." Juhuan Long Ju tampak tidak berdaya dan ingin membujuknya. Tapi apa yang akan terjadi bahkan jika Juhuan dibujuk untuk tinggal? Adapun Long Shuai, dia sama sekali tidak berhak untuk membuat keputusan jika Juhuan setuju untuk kembali, tetapi Long Shuai tidak mau melakukan itu, maka dia akan terjebak di tengah dan berada dalam dilema yang nyata. Terlebih lagi Juhuan telah melakukan yang terbaik untuk membuat keputusan seperti itu, dan bahkan dia tidak berhak untuk mengomentari apapun. Lupakan saja. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Mari kita minum. Juhuan melambaikan tangannya dan membawa sebotol anggur langsung ke Long Ju. Dia juga sangat heroik dan meniup botol itu. Menghabiskan hampir seperempat botol anggur putih dalam sekali teguk, Fang Tianhua menghela napas dan berkata, "Juhuan, bagaimana bisa kamu memiliki energi yang begitu besar dalam tubuh sekecil itu? Di seluruh utara, aku khawatir kapasitas minummu berada di peringkat pertama. Kamu sangat murah hati. Bagaimana mungkin saudaramu tidak memberimu muka? Gunung-gunung tinggi dan jalan-jalan panjang, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Dimanapun kamu berada, aku, Fang Tianhua, aku adalah saudaramu. Dengan kata lain, tidak ada yang tidak bisa kulakukan untukmu." Sambil memegang botol anggur, Fang Tianhua juga meneguknya banyak-banyak. Rasanya sangat pedas hingga dia memukul-mukul bibirnya, tenggorokannya terasa seperti terbakar. Dan otot-otot wajahnya semua kusut menjadi satu. Juhuan bercanda, "Ayolah, kamu ingin menjadi saudaraku? Kamu lebih seperti adik laki-laki. Aku tidak mengatakan hal buruk tentang kalian tiga pria dewasa, tapi apakah perlu bagimu untuk mentolerir Ye Chen sedemikian rupa? Kalian benar-benar menganggap diri kalian serius. Kamu sangat arogan karena kontribusi besarmu, dan kamu berani memprovokasiku. Aku akan berhenti dari pekerjaanku saja. Minum-minum." Long Ju mencoba menengahi dan mendorong Juhuan untuk minum agar mencegahnya melampiaskan amarahnya. Dia takut mengatakan sesuatu yang lain dan tidak nyaman baginya untuk tinggal di sini. "Driver, pria dewasa, jangan bertingkah seperti banci. Ini hanyalah makanan terakhir untukmu malam ini. Apakah kamu bisa bertemu satu sama lain lagi di masa depan adalah masalah lain." Juhuan mengangkat botol anggur, penuh kepahlawanan, dan memaksa 4 pria dewasa untuk minum. "Semakin terampil kamu, semakin berani kamu." Dia bukanlah gadis biasa yang takut mabuk dan diintimidasi. Di matanya, keempat jenderal bintang 1 di ruangan itu bukanlah apa-apa.
Untungnya, ini adalah hotel jadi dia bisa mendapatkan kamar untuk beristirahat nanti. Kalau tidak, dia harus mempertimbangkan di mana dia akan tidur setelah membuat keempat pria ini mabuk. Botol-botol minuman keras kosong. Dan percikan api berterbangan dari tusuk sate. Lambat laun, orang-orang di meja itu memiliki tampilan mabuk di wajah mereka, dan ada suara mereka menjadi aneh. Ini sangat membuat frustrasi. Ini sangat membuat frustrasi. Saya sudah berada di utara selama hampir 20 tahun. Badai dan ombak apa yang belum saya lihat? Orang-orang yang telah memberikan kontribusi telah melihat banyak hal. Bukankah karena saudara-saudaranya Ye Chen dapat mencapai apa yang dia miliki hari ini? Apa yang terjadi sekarang? Dia menjadi sukses dan menyingkirkan saudara-saudaranya. Apakah ada orang yang tidak masuk akal seperti itu? Tidak masalah jika dia sedikit jahat kepada kami orang kasar. Kami bisa menelan gigi yang patah, tetapi dia begitu kejam kepada gadis seperti Huan Er, itu benar-benar keterlaluan. Seorang jenderal bintang 1 mengutuk dan menuangkan anggur ke mulutnya, membantu Ju Huan untuk memperjuangkan keadilan. Ju Huan berkata dengan riang. Aku bersulang untukmu, karena menjadi pria sejati. Kutuk dia sampai mati. Beberapa hal tidak bisa dilakukan terlalu drastis. Jika tidak, itu bukan hanya akan melawan Ye Chen, tetapi akan merugikan seluruh wilayah utara. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan organisasi intelijen terus berada dalam kekacauan. Tetapi memarahi Ye Chen sendirian? Dia menikmati mendengarkannya, itu layak untuk bersulang. Huan Er, kamu sangat cantik, pernahkah kamu berpikir untuk mencari pasangan? Apa saja persyaratanmu? Jenderal bintang 1 itu tersenyum dan meletakkan kepalanya di meja kopi, menatap Ju Huan. Ju Huan melipat tangannya dan tertawa, saya tidak punya persyaratan apapun. Anda dapat melihat bahwa saya bukan salah satu dari gadis kecil pemalu itu, juga tidak terobsesi dengan penampilan. Saya terutama melihat orangnya, bukan penampilannya. Mata prajurit bintang 1 itu berbinar. Bagaimana jika Anda tidak peduli dengan penampilan saya? Lalu lihat saya, apakah menurut Anda saya cocok? Ju Huan tertegun, apa maksudmu jenderal bintang 1 itu? Frustrasi kalian pikir bukankah Ye Chen ini terlalu berlebihan? Sekarang ketika aku memikirkan saat dia menjadi seorang prajurit benar-benar tidak ada perbandingan antara penampilannya dulu dan sekarang. Fang Tianhua menarik jenderal bintang 1 yang mabuk dan terbatuk berhenti bicara, kamu sudah terlalu banyak minum, aku tidak mabuk. Apakah aku salah? Jenderal bintang 1 itu berteriak. Long Ju gelisah respot dengan wajah dingin. Dan berkata kepada Ju Huan, aku ada urusan lain, jadi aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia mendorong pintu dan pergi. Setelah Long Ju pergi, Fang Tianhua menghela napas, seharusnya aku tidak minum terlalu banyak. Kamu berani mengatakan apa saja. Jenderal bintang 1 yang linglung itu menggigit sate daging kambing dan berkata dengan sinis di wajahnya, jika dia tidak mau mendengarkan biarkan saja. Aku sengaja mengatakannya agar dia mendengarnya. Fang Tianhua mengerutkan dan beberapa orang menoleh, kau tidak mabuk. Jenderal bintang 1 itu menguap, kita baru saja tiba, dan aku baru minum sedikit lebih dari setengah kilo, apakah perlu bicara omong kosong? Jika Long Ju kembali mengadu, hal terburuk yang bisa terjadi adalah saya akan mengundurkan diri seperti Ju Huan. Bisakah dia membunuh saya? Tapi dari kelihatannya, sepertinya Long Ju dan kita benar-benar bukan orang yang sama lagi. Fang Tianhua terkejut. Aku tidak berada di pihakmu. Ju Huan sedang menyesap anggurnya di dekatnya dengan senyum di wajahnya. Aku tidak menyadari kalian cukup berani, tidak seperti Fang Tianhua, yang punya kemauan tetapi tidak punya nyali. Namun, biar saya perjelas kepada Anda di sini, tidak menyukai Ye Chen adalah satu hal, tetapi ingin berurusan dengannya juga adalah satu hal. Tetapi jika ada di antara kalian yang berani membahayakan seluruh utara, jangan salahkan aku karena tidak berbicara tentang persahabatan denganmu. Fang Tianhua terbatuk dengan canggung. Jika Anda tidak ingin tinggal di utara lagi, kemana Anda akan pergi di masa depan? Ju Huan mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Ayo kita jalan-jalan dulu. Kudengar ada banyak tempat wisata di kota Tianyu, Kabupaten Jiangnan. Ayo kita pergi ke sana dan bermain selama beberapa hari, lalu kembali ke keluarga Ju di ibu kota. Saat berbicara tentang keluarga Ju di ibu kota, Ju Huan mengamati dengan saksama kedua jenderal bintang 1 itu, kecuali Fang Tianhua. Bab 526 gadis takdir menghasilkan uang di kota Tianyu. Orang-orang berjalan berkelompok 2 atau 3 orang di jalan setapak yang dipenuhi pepohonan. Liu Li akan berhenti dan melihat ke kejauhan dari waktu ke waktu melihat beberapa hal baru dan menarik. Dan menanyakan pertanyaan kepada Ye Lang. Setelah mendapatkan jawabannya dia akan mencernanya sendiri dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, pada saat ini sebuah suara cemas terdengar dari belakang perampokan. Seseorang sedang merampok. Sepasang lansia tasnya direbut paksa oleh seorang pria yang mengenakan helm dan mengendarai sepeda listrik, dan pria tua itu bahkan terjatuh ke tanah. Ketika Liu Li melihat ini, kedinginan di tubuhnya tiba-tiba menjadi tidak terkendali dan dia hendak mengejar orang itu. Ye Lang dengan cepat memegang tangannya dan memperingatkannya. Menurutmu ini di mana? Kamu tiba-tiba mengambil langkah lebih dari 10 meter, jangan membuat orang takut. Jika kamu ingin melakukan hal-hal baik, ikuti saja dari belakang. Seekor keledai listrik kecil bukanlah sepeda motor, apa kamu takut tidak bisa mengejar? Oke. Liu Li mengangguk, mengumpulkan pikirannya, meraih tangan Ye Lang, meletakkannya di mulutnya dan menyesap teh susu, lalu mengambil langkah dan bergegas menuju perampok. Ye Lang mengikuti dari dekat dan karena ada pejalan kaki, mereka berdua melambat ke kecepatan normal. Setelah mengejar untuk waktu yang lama, kami tiba di tempat terpencil di mana tidak ada siapapun. Tepat ketika Liu Li hendak mempercepat, perampok itu dengan skuter listriknya berhenti duluan, memarkir skuternya di pinggir jalan, berbalik, dan melempar tasnya ke samping. Dan berjalan menuju Liu Li dengan senyum pahit di wajahnya. Pada saat yang sama, 5 atau 6 anak jalanan keluar dari gang, semuanya dengan senjata di tangan. Nah,
Kau sangat berani hingga berani ikut campur dalam urusanku. Kurasa kau hanya mencari mati. Cantik, ini musim panas. Dan kau mengenakan rok tebal seperti itu, apa kau tidak merasa panas? Lepaskan 2 lapis, dan aku akan membantumu mendinginkan badan. Beberapa anak jalanan, 3 orang membentuk harimau, sangat sombong dan mendominasi. Ketika mereka melihat Liu Li, mereka tampak lebih vulgar. Sejujurnya, mereka telah berkeliaran di jalan ini selama bertahun-tahun, dan adik perempuan itu tidak tahu berapa banyak gadis yang telah dia lihat. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang secantik Liu Li. Tentu saja, pikiran jahat muncul di benaknya. Bahkan melihat Liu Li mengenakan gaun istana ungu. Anak-anak jalanan ini merasa bahwa itu akan sepadan, bahkan jika mereka harus hidup 10 tahun lebih sedikit jika mereka bisa bermain dengan wanita seperti ini. Ia langsung menghela nafas dan melihat anak-anak jalanan. Desahan tulusku ini benar-benar hal yang menyebalkan. Kebencian besar. Mengapa dia harus menyinggung Liu Li ketika dia bisa menyinggung siapapun? Mungkin ini adalah pesona gadis takdir. Ketika berjalan di jalanan, Anda dapat menemukan tindakan heroik seperti itu. Dia tidak menghentikan mereka, juga tidak repot-repot berbicara dengan anak-anak jalanan ini. Dia bersandar ke dinding, mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan mulai menghisapnya dengan santai. Kamu benar-benar tahu bagaimana menikmati dirimu sendiri. Hari ini aku akan memberitahumu bagaimana menulis kata kematian. Beberapa anak jalanan mendengus dingin, bersiap untuk menyingkirkan Yelang terlebih dahulu dan kemudian pergi dan menikmati wanita cantik cosplay ini. Namun Liu Li hanya melirik mereka dengan dingin dan melesat di depan beberapa anak jalanan. Gerakannya sangat cepat hingga memusingkan dan sulit diikuti. Saat orang-orang bereaksi, beberapa anak jalanan sudah jatuh ke tanah, meratap di mana-mana. Liu Li ingin memarahi mereka. Tetapi Yelang meraih tangannya, mengambil kembali tas yang dirampok, dan berkata, "Kembali, jangan khawatir tentang orang-orang ini. Mereka baru saja menindas pasangan tua itu, bukankah mereka perlu meminta maaf?" Liu Li mengerutkan kening tampak bingung. Menurutnya, masalah itu hanya bisa diselesaikan jika preman jalanan ini dibawa ke hadapan pasangan tua itu dan diminta untuk meminta maaf. Yelang mengangkat bahu tidak setuju. Bukan tidak mungkin meminta mereka untuk meminta maaf. Tetapi jika Anda mempersulit masalah dan menunggu polisi datang dan menanganinya, mereka pasti akan meminta Anda untuk memberi kompensasi atas luka mereka. Mereka melakukan kesalahan, saya memberi mereka pelajaran dan saya harus membayar kompensasi. Liu Li terkejut. Yelang mengangguk. Itu benar. Dan jumlah kompensasinya tidak sedikit. Liu Li berbalik, melirik dingin, menarik kembali pandangannya dan berkata, "Lalu mari kita kembali." Keduanya kembali dengan cara yang sama. Ketika Yelang pergi, dia mengambil foto anak-anak jalanan ini dan mengirimkannya ke Junzi. Biarkan Junzi menangani sisanya. Hal semacam ini tidak layak untuk serangannya. Setelah beberapa saat, keduanya kembali ke tempat pasangan tua itu terjatuh. Kedua lansia itu masih di sana, dan beberapa orang yang lewat membantu dan menghibur mereka. "Ini tas-tas Anda, saya mendapatkannya kembali untuk Anda." Liu Li membawa tas itu dan menyerahkannya kepada pasangan tua itu. Wanita tua itu memegang erat tangan Liu Li dan berkata dengan penuh terima kasih gadis kecil, terima kasih banyak. Sama-sama, Liu Li menggelengkan kepalanya. "Saya tidak terbiasa ditatap oleh sekelompok orang yang lewat, tetapi saya tetap memaksa diri untuk berkomunikasi secara normal." Wanita tua itu membuka tasnya, mengeluarkan gelang giok. Memperhatikannya dengan saksama dan akhirnya menghela napas lega. Untungnya gelang ini baik-baik saja. Meskipun gelang ini tidak berharga, itu adalah hadiah dari orang tua saya 40 tahun lalu. Saya telah menyimpannya sampai sekarang. Ini sangat berharga bagi saya. "Nenek, aku tidak punya apapun untuk berterima kasih padamu." Dia menggeledah tasnya, mengeluarkan beberapa lembar uang merah. Dan memasukkannya ke tangan Liu Li. "Anggap $500 ini sebagai nenek membelikanmu makanan desis $500. Secangkir teh susu harganya 15 yuan, jadi dengan 500 yuan ini, kamu bisa membeli lebih dari 30 cangkir teh susu ini. Jumlah uang yang sangat besar." Dia melihat uang kertas merah yang dimasukkan ke tangannya dan menahan keinginan untuk menyerahkannya. Dia mengembalikannya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tidak, aku tidak bisa menerima uang ini. Aku tidak akan menerima apapun tanpa jasa. Kamu gadis kecil yang keras kepala. Jika bukan karena bantuanmu, bagaimana aku bisa mendapatkan dompet nenekku kembali? Bahkan jika kamu pergi ke kantor polisi dan kamu melakukan sesuatu yang berani dan menangkap perampok atau pencuri, mereka akan memberimu bonus. Nenek, perlakukan uang ini sebagai bonus untukmu. Jika kamu menolak untuk menerimanya, aku akan marah." Wanita tua itu berpura-pura marah dan memasang wajah tegas. Liu Li berpikir sejenak seolah-olah dia sedang mempertimbangkan sesuatu yang serius. Tidak nyaman baginya untuk menolak, jadi dia hanya bisa menerima uang itu. "Nak, ini pacarmu, ya?" Dia sangat tampan. "Berdiri di sampingmu, kalian pasangan yang serasi." Liu Li menggelengkan kepalanya. "Tidak, kamu salah paham, kami tidak memiliki hubungan seperti itu, bukan pasangan." Wanita tua dan suaminya saling pandang dan berkata dengan senyum ramah, "Kamu cukup pemalu, gadis kecil. Kamu enggan melepaskan tangan pacarmu di depan begitu banyak orang. Apakah kamu malu? Apa masalahnya? Kita berada di era ini sekarang. Dulu, ketika nenek dan kakekmu seumuranmu, mereka bisa berlarian kemana-mana." Bab 527 Gadis Takdir yang Begadang di Malam Hari. Liu Li berdiri di tengah kerumunan dengan bingung dan kehilangan arah. Pasangan tua itu, serta beberapa orang yang lewat, semuanya mengacungkan jempol, memuji dan menggoda dia. Jika itu di masa lalu, Liu Li pasti akan memiliki wajah dingin yang akan membuat orang pergi dengan sendirinya. Tapi sekarang, kepribadiannya sedikit berubah dalam beberapa aspek. Meskipun dia masih sangat sedikit bicara, dia sudah mulai menjawab.
Setelah mengobrol beberapa saat, dia menolak undangan wanita tua itu untuk mengunjungi rumahnya dan kemudian pergi. Dalam perjalanan pulang, Liu Li sesekali mendongak, melirik Ye Lang, lalu membuang muka sambil memikirkan sesuatu. Setelah meliriknya beberapa kali, Ye Lang berkata tanpa daya, "Jika kamu ingin minum teh susu, katakan saja." Dia menyerahkan teh susu itu kepada Liu Li. Liu Li menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bermaksud minum teh susu, aku hanya ingin tahu apakah kamu kekurangan uang." Dia menundukkan kepalanya menyesap teh susu lalu mengeluarkan selembar uang 100 yuan dan menyerahkannya kepada Ye Lang. "Secangkir teh susu adalah 15 yuan, berikan aku 85 sekarang, kamu punya uang, kamu ingin menyelesaikan aku denganku, bukankah 15 tidak cukup?" Ye Lang terkekeh. "Makanan hotpot itu harganya lebih dari 400 yuan. Mari kita bulatkan menjadi 400 yuan dan kita bagi dua sama rata. Paling buruk, kamu tidak perlu membayar untuk secangkir teh susu ini. Beri saja aku total 200 yuan, jadi aku tidak perlu repot mencari kembalian." "Bukankah sudah disepakati bahwa Ye Lang akan mentraktir kita hotpot? Kenapa kamu meminta uang lagi saat ini?" Liu Li mengerutkan kening sambil menggenggam erat 5 lembar uang kertas, dan dengan enggan mengeluarkan selembar lagi dan memasukkannya ke tangan Ye Lang. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu masuk komunitas yang familiar dengan wajah dingin. Ye Lang mengikuti di belakang dan naik 2 lift ke pintu kamar. Liu Li berdiri di depan pintu dan menunggu Ye Lang kembali. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun atau menatapnya. Dia hanya menunggu pintu terbuka lalu berjalan lurus ke kamarnya sendiri dan menutup pintu. Ye Lang yang marah merasa sedikit geli. Melihat pintu yang tertutup rapat, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tanpa berpikir terlalu banyak, aku mandi air panas dan naik ke tempat tidur dengan patuh. Sehari sebelum kemarin, dia membahas masalah bisnis dengan Bai Ruyu sepanjang malam, dan tadi malam dia menghabiskan malam di gua. Hari ini dia bahkan lebih sibuk. Begitu dia berbaring di tempat tidur, dia tertidur dalam keadaan linglung. Aku tidak tahu sudah berapa lama Ye Lang hanya merasakan bola udara dingin melayang di sampingnya. Kadang dekat dan kadang kala jauh dia membuka matanya dengan bingung. Liu Li mengenakan gaun istana ungu. Berdiri di kepala tempat tidurnya memancarkan aura es putih yang terlihat dengan mata telanjang. "Ada apa, mengapa rasa dinginmu semakin menekan?" Ye Lang menyalakan lampu dan menatap Liu Li yang tubuhnya memancarkan aura es putih dengan terkejut. "Bukankah kamu bisa menekannya sendiri saat pertama kali kembali? Jangan bilang kamu kesal dan tidak bisa menekan rasa dinginmu karena 200 dolar itu." Liu Li menggelengkan kepalanya. Begitu tubuh jiwa es meletus, tidak ada pola tertentu. "Jika aku bisa menekannya sendiri, aku tidak akan mengganggumu sama sekali." Ye Lang bertanya dengan ragu-ragu, "Bisakah aku mengembalikan 200 dolar ini padamu?" Liu Li marah, "Tidak. Ini adalah masalah fisik, tidak ada hubungannya dengan hal lain." Meskipun dia mengatakan ini, jelas bahwa seperti yang Ye Lang katakan, rasa dingin yang terlihat secara bertahap berkurang. Ye Lang menghela nafas dalam hatinya dan memasukkan kembali 200 yuan itu kepada Liu. Liu Li tidak mengatakan ya atau tidak, dia hanya memegang 200 yuan dan menatap Ye Lang. "Aku memperhatikannya sibuk." Membawa gulungan tempat tidur dari kamar tidur sebelah dan membentangkannya di lantai kamar tidur ini. Ye Lang merapikan tempat tidur menuju ke lantai dan berkata kepada Liu Li, "Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang hal itu, bersabarlah saja, kamu bisa tidur di sini malam ini." Dia berbaring di ranjang, meletakkan tangannya di bawah tempat tidur, menutupi mulutnya dengan tangan yang lain dan menguap. Liu Li melirik Ye Lang yang menutup matanya, kemudian melihat tempat tidurnya sendiri di lantai dan dengan patuh berbaring di ranjang. Dia menutupi dirinya dengan selimut dan menyelipkan 200 yuan di bawah bantalnya. Dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Ye Lang yang tergantung dan menutup matanya dalam diam. Begitu rasa dingin dari tubuhnya menghilang. Itu diimbangi oleh energi yang murni dari telapak tangan Ye Lang. Satu demi satu, terlihat samar bahwa tubuh jiwa es Liu Li sedikit lebih rendah dari tubuh yang murni dan mendominasi Ye Lang. Lambat laun, suhu di ruangan mulai mendekati suhu normal Liu Li yang tidak bisa tidur bangun. Menyalakan lampu, diam-diam pergi ke ruang tamu untuk mengambil beberapa buku dan kembali ke tempat tidurnya di lantai. Dia memeriksa 200 yuan di bawah bantalnya, kemudian meraih tangan Ye Lang dan membolak-balik buku mencari tahu tentang dunia. "Apakah kamu belum makan tidur?" Ye Lang berbalik ke samping dan melihat kaca berwarna di lantai. Liu Li menghadap Ye Lang, tetapi ada sebuah buku di antara mereka. Dia bahkan tidak mengangkat matanya, tetapi nada bicaranya jauh lebih santai. "Aku tidak bisa tidur, jadi aku membaca beberapa buku lagi. Aku menemukan bahwa aku masih tahu sangat sedikit tentang dunia ini. Ada banyak hal yang tidak aku ketahui dengan jelas. Dan saya perlu memverifikasi apa yang saya pikir pengetahuan yang didapat dari buku selalu dangkal dan tidak perlu terburu-buru paling banyak. Saya bisa mengajakmu jalan-jalan besok supaya kamu bisa melihat lebih banyak." Ye Lang merasakan kulit kepalanya terasa geli ketika dia melihat kata-kata besar sang detektif terlalu kejam di sampul buku. Dia merasa bahwa Junzi agak keterlaluan. Biarkan dia mencari beberapa buku tentang cinta sejati untuk membuka pikiran Liu Li di bidang ini. Dia hanya ingin memberikan beberapa petunjuk, tetapi lebih banyak yang perlu diajarkan secara pribadi. Buku-buku yang dibaca saat siang hari baik-baik saja, tetapi sekarang melihat judulnya, Ye Lang sedikit khawatir. Apakah ilustrasi akan tiba-tiba muncul saat Liu Li membalik-balik halaman? Melihat Liu Li yang jelas-jelas mabuk, Ye Lang merasa sedikit tidak yakin. Tidak mudah baginya untuk mengambil buku itu, jadi dia hanya bisa berpura-pura tidur. Malam tanpa mimpi. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Ye Lang bangun, mengucek mata yang masih mengantuk.
melirik ke lantai, dan mendapati bahwa Liuli tidak terlihat dimanapun. Mereka tidak berada di dalam kamar, tetapi di luar di mana ada beberapa aura aneh. Dia perlahan membalik bantal, dan benar saja, 200 yuan yang disembunyikan di bawah bantal juga diambil. Setelah mengenakan pakaiannya, Yelang mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Ruang tamu menjadi ramai dengan kemunculan 3 orang lagi. Semuanya mengenakan pakaian hitam yang sama, semuanya berlutut di tanah dengan mata terbuka lebar. Tidak ada tali yang mengikat tubuh mereka, namun mereka tidak bisa bergerak atau berbicara sama sekali. Snap, sebuah suara aneh terdengar di luar jendela di lantai 5 dan Yelang melihat ke arah suara itu Liuli. Mengenakan gaun istana ungu tidak melewati pintu utama tapi memanjat melalui jendela di luar lantai 5 menyeret di belakangnya seorang pria berpakaian malam yang memutar matanya karena ketakutan. Bab 528 cara Liuli menghasilkan uang. Mengapa kamu membawa begitu banyak pria liar pulang sepagi ini? Yelang tercengang. Liuli menyeret pria berpakaian hitam itu dan membuatnya berlutut bersama beberapa pria lainnya membentuk barisan yang rapi. Dia mengerutkan kening dan berkata, ini semua pencuri aku menemukan dan menangkap mereka. Yelang menunjuk ke pintu dan berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, pergilah melalui pintu depan. Mengapa pergi melalui jendela ini? Lantai 5. Bukan lantai pertama jika kamu melompat-lompat seperti ini. Jika seseorang melihatmu, bukankah mereka akan ketakutan setengah mati? Belum lagi yang lain, hanya 4 pria berpakaian hitam. Saat ini mata mereka terbuka lebar, dan mereka mungkin belum pulih dari kejutan visual melompat setinggi gedung 5 lantai. Liuli menggerakkan keempat pria berpakaian seragam hitam untuk menjaga lutut mereka pada celah yang sama di ubin lantai. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, orang-orang ini adalah pencuri, mereka sama seperti perampok. Ketika aku menangkap mereka, aku tidak menyakiti mereka, jadi mereka tidak perlu membayar kompensasi. Yelang menatap Liuli yang membuat gerakan kecil dan merasa emosional. Dia tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa Liuli sebenarnya adalah pasien dengan gangguan obsesif kompulsif. Dia sudah menebak pikiran kecil Liuli di dalam hatinya, tapi dia tidak mengungkapkannya. Dia memberinya cuma jempol dan berkata, kamu berani dan benar dan kamu adalah warga negara yang baik di era baru yang pantas. Apakah kamu lapar? Aku akan membawakanmu sarapan. Di bawah Liuli mengerutkan kening menunjuk ke 4 pencuri yang berlutut di tanah. Dan berkata dengan serius, apakah keempat orang ini sama dengan perampok tadi malam? Mereka berbeda, yang satu perampok dan yang lainnya pencuri. Itu adalah konsep yang berbeda. Kamu tidak bisa mengganti konsep di sini. Yelang menggelengkan kepalanya dan menatap Liuli, yang ekspresinya menjadi semakin serius. Dia menggodanya sebentar, dan khawatir gadis takdir yang berpikiran picik ini akan mengalami ledakan fisik lagi karena kondisi pikirannya yang tidak stabil. Dia berkata dengan terkejut seolah sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Kamu tidak akan memberitahuku bahwa kamu ingin menukar keempat pencuri ini dengan uang? Kerutan Liuli mengendur. Dia menatap Yelang, mengangguk dengan sedikit kepuasan, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Aku tidak mencari uang dari nenek tua itu, berkata tadi malam bahwa akan ada hadiah untuk menangkap pencuri. Buku yang kubaca tadi malam juga mengatakan bahwa akan ada hadiah untuk memberikan petunjuk. Aku menangkap semua pencuri ini, jadi ini harus dianggap sebagai memberikan petunjukan. Ya tentu saja itu dihitung. Yelang mengangguk geli. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan bahwa Liuli sedikit mata duitan ini masih salahnya. Dia telah menanamkan semacam pikiran jahat ke dalam Liuli. Dia sebenarnya ingin menghasilkan uang dengan menangkap pencuri, dan dia bahkan pergi keluar untuk menangkap pencuri di tengah malam tanpa tidur. Siapa yang akan percaya ini jika aku memberitahu mereka? Namun, jika Anda memikirkannya dengan cermat, Anda dapat memahaminya. Tak terduga. Tetapi juga masuk akal, hanya seseorang dengan kepribadian eksentrik Liuli yang bisa mengajari Suca, seorang gadis takdir dengan karakter Lun Hui. Siapapun dapat melihat bahwa kepribadian Su Chen dan Lun Hui jelas tidak biasa. Luo Qingyu dan gadis-gadis lain baik-baik saja. Sangat mungkin mereka secara bertahap beradaptasi dengan masyarakat ini karena alasan keluarga atau persimpangan pekerjaan. Tidak seperti Su Chen dan Lun Hui, yang satu adalah dewa pembunuh yang memiliki keputusan akhir di Hidden Kill. Dan yang lainnya adalah pemimpin daftar pembunuh yang membunuh orang sesuka hati. Mereka jarang berkomunikasi secara normal dengan orang lain dan setelah semua masalah ini, ternyata dalang dari semua ini adalah Master Liuli. Bawa aku ke tempat yang dikatakan wanita tua itu dan serahkan mereka. Liuli mendesak. Yelang mengangkat alisnya. Jika kamu ingin mengambil hadiahnya, ambil saja hadiahnya. Mengapa kau memintanya menyerahkan pencuri gadis takdir ini? Setiap kata yang diucapkannya tidak ada artinya, tetapi dia tidak bisa. Ini masih pagi buta, dan orang-orang belum mulai bekerja. Bagaimana kalau begini? Aku akan mencari teman untuk membantumu menanganinya, dan kemudian aku akan memberimu uangnya ketika saatnya tiba, kata Yelang dengan serius. Nah, ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk kamu muncul jika tidak. Jika orang-orang di kantor polisi tahu, siapa yang tahu masalah macam apa yang akan ditimbulkannya? Kamu melompat-lompat begitu cepat sehingga sulit dipercaya. Di buku-buku yang kamu baca, apakah? Berpikir sejenak, dan menggelengkan kepalanya. Tidak, bisakah saya memberikannya kepada temanmu? Rumah ini disediakan oleh temanku. Jika kita menyewanya, biayanya setidaknya $3.000 sebulan di kota Tianyu, yang rata-rata $100 sehari. Bahkan jika kita berbagi biaya, masing-masing dari kita harus membayar $50. Ini belum termasuk air, listrik, pemanas, dan kerusakan yang kamu sebabkan pada beberapa barang. Yelang mulai menghitung tagihan. Liuli mendesak, kalau begitu, cepat cari temanmu. Aku percaya padanya. Oke, pergi ke kedai sarapan di bawah dan tunggu aku.
Pesan 2 nampan pangsit kukus dan 2 mangkuk puding tahu. Ye Lang memberikan instruksi dan meminta Liu Li untuk melepaskan titik akupunktur dari keempat pencuri yang ketakutan itu, lalu mendorong mereka keluar rumah dan mengucapkan selamat tinggal di gerbang kompleks perumahan. Setelah melihat Liu Li masuk ke kedai sarapan dengan makanan mengepul di luar, dia menendang beberapa pencuri dan mengutuk, "Cepat!" Dia memimpin keempat pencuri itu untuk jarak tertentu dan tiba di sebuah restoran yang belum buka. Junzi sedang bersandar di Maibach. Ketika dia melihat Ye Lang, dia bergegas dan menatap orang-orang yang lesu itu dengan curiga. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, siapa orang-orang ini?" Urus keempat pencuri ini dan peringatkan mereka untuk tidak memberitahu siapapun apa yang mereka lihat pagi ini. Jika tidak, Ye Lang membuat gerakan menggorok lehernya. Itu hanya untuk mengintimidasi keempat pencuri ini. Keempat ikan dan udang busuk ini tidak layak disebut baginya dan tidak akan berdampak apapun jika dia menghabisi mereka seperti identitas Junzi ada di sana dan tidak perlu melakukan sesuatu yang terlalu drastis. Kalian berempat bangun. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup selama waktu ini. Buatlah orang-orang di lingkaranmu di kota Tianyu bersikap baik jika aku melihatmu lagi saat aku bangun nanti. Kau tidak akan memiliki akhir yang baik seperti hari ini. Ye Lang memberikan perintah dingin kepada empat pencuri. Akan baik-baik saja jika itu terjadi sekali atau dua kali, tetapi jika dia bangun pagi-pagi dan melihat bahwa Liu Li telah menangkap beberapa pencuri kambuhan baru. Bukankah dia akan tersiksa sampai mati? Lebih baik menyapa terlebih dahulu. Para pencuri semua mengangguk kaku dan masih belum pulih dari keterkejutan seolah-olah mereka sedang bermimpi. Gadis cantik itu yang tampak seperti seorang bidadari meloncat ke lantai 5 dalam sekejap setelah berurusan dengan keempat pencuri itu. Ye Lang memandang Junzi lagi, melirik para pengawal tidak jauh dari sana, dan menarik napas dalam-dalam. Selama periode waktu ini, kalian sebaiknya tidak berada di dekat Meso agar tidak menimbulkan masalah lagi. Jika ada apa-apa, laporkan saja kepada saya secara online kapan saja. Dia sedikit khawatir Liu Li tidak akan bisa menangkap pencuri itu dan akan menjadi cemas dan menculik siapapun yang bertindak mencurigakan di sekitar lingkungan itu. Dia tidak ingin bangun suatu hari dan tidak melihat pencuri itu, tetapi melihat Junzi dan yang lainnya berlutut di ruang tamu. Tuan, jangan khawatir, aku janji tidak akan ada orang tidak relevan yang muncul di dekat komunitas dalam beberapa hari ke depan. Janji Junzi sambil menepuk dadanya. Ye Lang mengangguk dan mengulurkan tangannya, beri aku $2.000, tunai. Bab 529 Perantara Berhati Hitam. Setelah mengambil 2.000 yuan tunai dari Junzi, Ye Lang kembali dengan cara yang sama. Saat berjalan ke toko sarapan yang mengepul, pemilik toko melihat Ye Lang dan berkata sambil tersenyum. Saudaraku, pacarmu sangat suka memakai pakaian bergaya kuno semacam ini. Dia memakainya sepagi ini. Ye Lang melihat dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu mengenal kami? Bagaimana mungkin aku tidak mengenal mereka? Pemilik toko tersenyum. Ketika kamu memasuki kompleks perumahan kemarin, banyak orang melihat mereka. Mereka adalah pria berbakat dan wanita cantik. Mereka bilang mereka lebih cantik dan lebih cocok daripada bintang-bintang di TV. Pacarmu ada di dalam, cepatlah ke sana, ini masih pagi dan belum banyak orang. Siapa tahu berapa banyak orang yang ingin mengobrol. Pemilik toko dengan sopan menunjuk ke arah Liu Li yang duduk di meja paling dalam. Ye Lang mengangguk, berterima kasih padanya, berjalan mendekat, dan duduk berhadapan dengan Liu Li. Kamu sudah kembali? Apa kata teman-temanmu? Liu Li mengangkat matanya dan bertanya dengan prihatin. Ye Lang melihat semangkuk puding tahu dan nampan berisi pangsit kukus di atas meja panjang dan bertanya dengan curiga, bukankah sudah kubilang pesan 2? Kenapa cuma 1? Aku tidak memesannya. Orang itu yang mengirimkannya padaku. Liu Li menunjuk seorang pria tidak jauh dari sana yang mengenakan jam tangan, kemeja, dan rambutnya mengkilap. Itu tidak penting. Apakah temanmu mengirim pencuri itu ke sana? Perlu aku pergi dan melihatnya? Tidak perlu. Dia memiliki seseorang di atasnya dan hadiahnya sudah dibayar. Ye Lang mengeluarkan 2.000 yuan tunai dari lengannya, menghitung 10 lembar uang. Menamparnya di atas meja, dan mendorongnya di depan Liu Li. Liu Li memegang 10 lembar uang, menghitungnya sekali. 2 kali, mengangkat kepalanya, dan bertanya dengan bingung, kenapa 10? Ye Lang mengepalkan tinjunya dan meletakkannya di mulutnya, batuk ringan, dan berkata. Pertama-tama, wanita tua itu memberimu 500 yuan tadi malam untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Gelang itu sangat penting baginya dan memiliki makna yang luar biasa. Kedua, perampok lebih keterlaluan daripada pencuri, dan hadiahnya lebih tinggi. Jika seorang perampok bernilai 500, maka seorang pencuri hanya bernilai 250. Apakah kamu mengerti penjelasan ini? Bukannya dia enggan memberikan semua uangnya kepada Liu Li. Bukankah karena dia khawatir jika Liu Li memiliki terlalu banyak uang, dia akan memiliki lebih sedikit ketika dia membutuhkannya? Tidak hanya dia harus memberikan lebih sedikit uang, dia juga harus mencari cara untuk menghabiskan semua uang yang dia miliki. Jadi begitulah, Liu Li mengangguk mengerti, aku mengerti. Melihat ekspresi serius Liu Li, Ye Lang yakin bahwa gadis takdir ini pasti berencana untuk menghancurkan sarang pencuri. Untungnya, dia memiliki pandangan jauh ke depan untuk mengingatkan keempat pencuri dan meminta mereka untuk kembali dan melaporkan kejadian itu. Jika tidak, ketika dia bangun besok pagi, dia tidak akan tahu berapa banyak pencuri yang akan berlutut di ruang tamu. Kami tidak akan makan hidangan yang dipesan oleh orang mesum tua itu. Aku sudah banyak membantumu, jadi tidak masalah jika kamu mentraktirku sarapan, kan? Tidak perlu dibuang-buang, pesan saja seperti yang aku katakan sebelumnya. Ye Lang mendorong puding tahu dan pangsit kukus ke samping. Liu Li mengangguk. Tidak terlalu banyak, kali ini aku yang traktir. Dia tahu apa yang penting. Tadi malam Ye Lang meminta 200 yuan. Tetapi pada akhirnya dia mengembalikannya kepadanya, bukan? Cukup masuk akal untuk mentraktirmu sarapan. Tapi apa maksud mesum tua itu? Apakah kamu kenal orang itu? Liu Li bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Lang ragu sejenak dan berkata, aku tidak mengenalnya.
Lalu, dari mana kamu tahu namanya adalah mesum tua? Bagaimana aku menjelaskannya? Penjelasan lengkapnya haruslah persona istimewa yang indah, persona yang indah dan unik, disingkat sebagai LSP. Yelang berkata dengan ekspresi yang benar di wajahnya. Liuli merasakan kekaguman. Meskipun dia tidak mengerti, dia tetap berpikir itu menakjubkan. Dia meniru cara orang tua mesum itu dan melambai kepada bos. Bos, beri aku nampan pangsit dan semangkuk tahu. Ayo. Bos datang dengan pangsit dan puding tahu. Sambil tersenyum dan meletakkannya di atas meja. Yelang menunjuk sarapan yang dipesan oleh orang tua mesum itu dengan bingung. Bagaimana bisa satu porsi cukup? Apakah kamu akan memakannya? Liuli menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan memakannya, kamu saja yang makan, kalau tidak sayang jika dibuang. Yelang mengerutkan kening. Mengapa dia merasa ada sesuatu yang salah? Ini seperti seorang gadis bertanya kepada pacarnya, jika ibunya dan dia jatuh ke sungai, siapa yang harus dia selamatkan terlebih dahulu? Pertanyaan yang diajukan juga cukup fatal. Tetapi Liuli justru menemukan jawaban yang paling tepat. Tidak hanya dia tidak memakan sarapan yang dipesan oleh pria lain di depannya, dia bahkan memberikannya kepadanya dan memintanya untuk memakannya. Sampai batas tertentu. Ini adalah penghinaan bagi orang mesum tua. Sungguh menakjubkan. Membunuh dua burung dengan satu batu. Dia seharusnya tidak terlalu canggih. Mungkinkah dia terlalu banyak membaca novel roman dan tiba-tiba tercerahkan? Kenapa tidak kamu buang saja? Malah kamu biarkan aku memakannya. Yelang menatap Liuli, berusaha mencari celahnya. Liuli minum puding tahu tanpa mendongak. Bos bilang pangsit ini tidak akan enak kalau sudah dingin. Lagi pula, satu nampan pangsit harganya 9 yuan, dan semangkuk puding tahu harganya 3 yuan. Tambahkan 1 yuan dan sekarang menjadi 12 yuan. Saya hampir bisa membeli secangkir teh susu dengan itu. Kita tidak boleh membuang-buang uang. Yelang ini speechless. Terlalu pintar. Dia berpikir bahwa kaca itu ada di atmosfer tetapi ternyata masih jauh di dalam kerak bumi. Setelah menyesap puding tahu, Yelang mendongak dan berkata, ada taman hiburan terkenal di kota Tianyu. Ada banyak turis dan Anda dapat melihat banyak hal baru dan menarik. Apakah Anda ingin pergi ke sana nanti? Mau uang? Jari-jari Liuli mencengkeram uang kertas itu lebih erat. Yelang berkata dengan sabar, tiketnya tidak terlalu mahal, dan dengan keahlianmu, jika kamu menangkap beberapa pencuri lagi, bukankah kamu akan menggantinya? Selain itu, uang itu didapatkan untuk dibelanjakan. Jika tidak, itu seperti kertas bekas di tanganmu. Liuli tidak menjawab, dia menundukkan kepalanya dan meminum puding tahu sesekali. Dia mengambil pangsit kukus dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah menghabiskan semuanya, dia mendongak dan berkata, kamu boleh pergi dan melihat-lihat. Jika tiketnya terlalu mahal, aku tidak akan masuk. Taman hiburan disebutkan di setiap buku yang dia baca. Aku sangat penasaran dan ingin pergi melihatnya. Yelang mengangguk. Paling buruk, dia bisa saja mencoba ketika waktunya tiba dan mencoba menipu sejumlah uang. Setelah mereka makan dan minum sekenyangnya, mereka meninggalkan tempat duduk mereka. Saat melewati pria berkemeja itu, Liuli berhenti, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih LSP. Pria berkemeja itu mengangkat kepalanya, pupil matanya bergetar, menatap Liuli, wajahnya berubah menjadi biru dan ungu. Namun setelah berterima kasih, Liuli pergi membayar pemilik toko tanpa melihatnya lagi. Bosnya sangat murah hati. Total biayanya hanya $12, dan dia membebaskan $2, jadi dia hanya mengenakan biaya $10. Liuli terharu dan berkata, Bos, makananmu sangat enak, aku akan kembali besok. Orang diperlakukan berbeda. Bos sangat senang dipuji oleh peri. Hanya Yelang yang berada di sisinya dan dia tahu persis apa yang dipikirkan Liuli. Enak atau tidak, itu hanya untuk menghemat $2. Bab 530 Chenzi yang percaya diri. Saat Yelang dan Liuli sedang menuju taman hiburan kota Tianyu, pertemuan keluarga sedang diadakan di keluarga Lin di Kabupaten Jiangnan. Hari ini Beauty International sedang merekrut mitra. Siapa di antara kalian yang yakin bahwa keluarga Lin saya dapat mencapai kerjasama dengan Beauty International? Wanita tua itu duduk di kursi utama sambil mengetuk-ngetuk tanah dengan tongkat berkepala naganya dan berbicara dengan suara nyaring. Matanya meneliti wajah setiap generasi muda. Masalah merekrut mitra untuk Liren International adalah hal terpenting selain pesta ulang tahun Ye Xiao beberapa waktu lalu. Sebuah produk kecantikan dari Beauty Well diuji dalam skala kecil di luar negeri dan hasilnya terbukti sangat baik. Produk tersebut dianugerahi sertifikat oleh Asosiasi Internasional. Selain itu, Liren International telah mengundang selebriti papan atas untuk menjadi juru bicara mereka. Setelah produk diluncurkan, itu akan menciptakan gelombang popularitas di pasar dan memicu hiruk-pikuk pembelian. Itu keuntungan yang sangat besar. Siapapun yang dapat menjalin hubungan dengan Beauty International akan terikat dengan kapal besar Beauty International mulai sekarang. Dan status mereka akan meningkat seiring dengan meningkatnya Beauty International. Keinginan terbesar wanita tua itu adalah meningkatkan keluarga kelas 2-nya menjadi keluarga kelas 1. Namun setelah kata-kata ini diucapkan generasi muda keluarga Lin, semua menundukkan kepala, tidak berani menanggapi tatapan wanita tua itu. Chen Tao, kamu sangat mampu di bidang ini. Kamu yang terbaik dalam berurusan dengan orang. Bagaimana kalau kamu saja yang menangani masalah ini? Asalkan kita bisa mencapai kerjasama dengan Liren International. Kontrak pertama, tidak peduli berapapun nilainya, semua keuntungan keluarga Lin saya dari pesanan ini dapat diambil sebagai hadiah. Wanita tua itu memandang tunangan Lin Piao Piao dan mengatakan sesuatu dengan sangat penting. Chen Tao tersenyum canggung dan berkata, nenek tidak nyaman bagi saya untuk membahas bisnis dalam kondisi seperti ini.
Luka di wajahnya belum sepenuhnya sembuh dan digunakan sebagai alasan untuk menolak. Bukannya dia tidak ingin hadiah, tetapi Liren International sangat ketat dalam memilih mitranya. Konon bos dari ibu kota beroperasi di belakang layar dan tidak terancam oleh parkiran lokal di Kabupaten Jiangnan sama sekali. Sebelum ini, keluarga Chen telah ditolak berkali-kali. Jika dia memiliki kemampuan, dia pasti akan menjadi orang pertama yang mencari keuntungan untuk keluarga Chen-nya, Lin Feng. Bu, aku sibuk akhir-akhir ini dan sedang dalam perjalanan bisnis. Aku sangat pusing sehingga aku tidak punya waktu untuk menangani masalah ini. Selain bernegosiasi, kerja sama bukanlah keahlianku, Lin Lan, Bu. Aku tidak bisa. Cucu Anda baru saja melahirkan beberapa hari yang lalu, dan saya belum kembali selama beberapa hari. Saya harus kembali menemuinya. Kalau tidak, hubungan antara ibu mertua dan menantu perempuan tidak akan ditangani dengan baik. HMPH. Wanita tua itu mendengus dingin, menggenggam erat tongkat berkepala naganya. Dan melihat anak-anaknya yang menolak dia berharap dia bisa mengambil tongkat dan memukul kepala orang-orang ini. Dia ingin melihat apa yang terjadi di benak anak-anak ini ketika keluarga Lin membutuhkan mereka untuk membantu. Beberapa pergi perjalanan bisnis beberapa merawat cucu mereka tetapi tidak ada yang berani maju. Kenapa Master Ye tidak bilang dia sibuk saat ulang tahunnya beberapa hari yang lalu? Kamu hanya memikirkan dividen keluarga dan tidak pernah berpikir untuk memberi kembali. Wanita tua itu tampak sangat tidak senang dan sangat marah pada kinerja generasi muda ini. Lin Piao Piao menghampiri wanita tua itu dan dengan sengaja memprovokasinya. Nenek, lihat paman dan bibi. Posisi mereka di perusahaan hanya posisi senior dan mereka tidak memiliki hak perwakilan. Untuk bekerja sama dengan perusahaan besar seperti Liren International, saya rasa kita masih membutuhkan tokoh besar setingkat presiden untuk menunjukkan sikap keluarga Lin kita. Bukankah Lin Xinyi adalah presiden perusahaan kita? Anda juga telah memberinya kekuatan nyata. Banyak orang di perusahaan yang tidak yakin. Jika Lin Xinyi mendapatkan pesanan dari Liren International kali ini, dia tidak hanya akan dapat memberikan kontribusi bagi keluarga Lin kita, tetapi juga akan dapat memperoleh pijakan yang kuat dalam posisi presiden. Benar sekali. Wanita tua itu tersenyum, menatap cucunya, Lin Xinyi, dan berkata dengan ramah, Xinyi, meskipun Piao Piao dan kamu tidak pernah memiliki hubungan yang baik, kita tetap keluarga, dan kita masih terhubung. Dia sangat perhatian. Kamu pasti mengalami kesulitan di perusahaan selama periode ini. Jika kamu dapat melakukan yang terbaik untuk memenangkan pesanan dari Liren International kali ini. Nenek berjanji padamu bahwa mulai sekarang tidak ada seorang pun yang berani membicarakan posisimu di belakangmu. Siapapun yang berani mengatakan hal buruk tentangmu akan diusir. Jika ada anggota keluarga Lin kita yang berani mengatakan bahwa posisimu tidak tepat, nenek akan membantumu mengusirnya dari keluarga Lin. Saat dia mengatakan ini, suara wanita tua itu tiba-tiba berubah dingin. Dia jelas memperingatkan generasi muda keluarga Lin bahwa dia benar-benar marah. Zhang Yuhui menyikut putrinya dari belakang dan meliriknya dengan maksud menolak, memberi isyarat agar putrinya tidak setuju. Wanita tua ini sangat jahat. Dia membela putrinya. Itu jelas-jelas menjerumuskan putrinya ke dalam api untuk dipanggang. Kabupaten Jiangnan sangat besar sehingga ada begitu banyak orang kaya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka bisa mendapatkan pesanan dari Liren International, apalagi putrinya. Mengapa bagaimana bisa Lin Piao Piao, seorang gadis kecil, mematahkan tulangnya tanpa merusak tendonnya? Jelas itu adalah jebakan yang disengaja untuk menabur perselisihan antara wanita tua dan putrinya. Ya wanita tua itu mengatakan semua hal baik sekarang, tetapi itu didasarkan pada premis bahwa putrinya mendapatkan kerja sama. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, itu akan menjadi kesalahan putrinya. Tidak hanya orang-orang di perusahaan yang tidak puas akan menemukan celahnya, tetapi bahkan wanita tua itu akan berinisiatif untuk membuat masalah, mempersulit keadaan. Dan mengambil kembali kekuatan itu nenek Lin Xinyi tahu betul dan hendak menolak. Namun pada saat ini Chen yang selama ini diam berdiri dan berkata baiklah setuju dengan persyaratan ini atas nama Xinyi. Xinyi pasti akan memfasilitasi kerjasama antara keluarga Lin dan Liren International. Harap Anda akan menepati janji Anda nenek. Ye Chen inilah yang kau katakan jika Lin Xinyi bisa mendapatkan proyek kerja sama Liren International. Lin Piao Piao Will menjadi yang pertama setuju dengannya sebagai presiden, tapi bagaimana jika kita tidak bisa mendapatkannya, ya? Bagaimana jika kita tidak bisa mendapatkannya? Lin Piao Piao Chen tahu Lin Feng Linlan dan yang lainnya semua menatap Ye Chen dengan mata mencibir. Ye Chen tidak terburu-buru maupun lambat, dengan kebijaksanaan di tangannya. Tidak ada alasan mengapa kita tidak bisa mendapatkannya. Apa yang kamu bicarakan? Lin Xinyi tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen tiba-tiba akan berdiri dan setuju atas namanya, dan dia sangat yakin tentang hal itu. Dia bahkan tidak mengenal penanggung jawab Departemen Bisnis Internasional Liren, dia juga tidak memiliki saluran untuk bertemu dengannya. Bagaimana dia bisa mendapatkan kerjasama? Jika mereka gagal mengambilnya, bukankah itu sama saja dengan membiarkan keluarga Lin menyia-nyiakan kesempatan besar untuk bangkit? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menanggung tekanan dan tuduhan di balik bab 531 kaca tenang ini? Wanita tua itu bersandar pada tongkatnya dan melirik Lin Xinyi dengan ketidakpuasan. Apa kamu tidak yakin? Meskipun aku tidak menyukai Ye Chen. Jika dia tidak ada di sana terakhir kali, keluarga Lin tidak akan bisa menghadiri pesta ulang tahun Tuan Muda Ye. Kali ini, aku percaya pada kalian berdua. Sebut saja begitu. Tanpa memberi Lin Xinyi kesempatan untuk membantah, wanita tua itu meninggalkan kursi utama. Xinyi,
Kamu adalah presiden perusahaan keluarga, kamu harus punya keberanian. Bagaimana kamu bisa lari dari medan perang? Sungguh keterlaluan. Wanita tua itu sangat mempercayaimu, tentu saja dia punya alasannya ya jika kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan Liren International untuk keluarga Lin kali ini. Posisimu sebagai presiden akan terjamin, kamu bahkan mungkin menjadi kepala keluarga Lin di masa depan. Lakukan yang terbaik. Paman percaya padamu. Sekelompok keturunan langsung keluarga Lin menyampaikan ucapan selamat dan sorak-sorai hangat saat mereka melewati Lin Xinyi. Zhang Yuhui dan keluarganya yang beranggotakan 4 orang meninggalkan aula keluarga Lin dalam diam. Ketika dia tidak bisa melihat siapapun lagi. Zhang Yuhui tidak bisa menahan diri untuk menampar wajah Ye Chen. Apa kamu gila? Siapa yang menyuruhmu berbicara? Ini provokasi yang jelas sekali. Tidak bisakah kamu melihatnya? Kamu pikir Xinyi menjalani kehidupan yang baik sekarang, dan kamu khawatir dia tidak akan mengingat. Ye Chen, izinkan saya memperjelas di sini. Terlepas dari apakah Xinyi kita adalah presiden atau bukan, kamu tidak pantas untuknya. Singkirkan pikiran kotormu, pergi dari sini, dan jangan biarkan aku melihatmu lagi lain kali. Bu, ibu salah paham. Sebenarnya aku melakukan ini demi kebaikan Xinyi sendiri. Zhang Yuhui melotot dan meraung. Demi kebaikan Xinyi kamu menyakitinya. Kamu sangat menyakitinya bajingan, dasar bajingan kecil ibu, jangan marah. Sudah terlambat untuk mengatakan hal-hal ini saat ini. Nenek sudah memastikan bahwa aku harus pergi untuk membahas kerjasama dengan Liren International. Lin Xinyi menatap Ye Chen dalam-dalam dan rasa jijik di hatinya hampir tak terkendali. Aku tidak ingin mendengar namanya lagi. Bahkan melihatnya sedetik, dia benar-benar membuat keputusan untuknya tanpa mempertimbangkan perasaannya dan langsung setuju. Jangan bilang Ye Chen tidak punya kemampuan. Bahkan jika iya, dia seharusnya tidak begitu tidak peduli dengan perasaannya, kan? Jangan khawatir, Xinyi hanya pergi ke Liren International untuk mencari penanggung jawab departemen bisnis. Kamu pasti bisa mendapatkannya. Aku akan pergi bersamamu. Ye Chen berinisiatif bertanya. Long Ju sudah mengatur masalah dalam hal ini. Dia telah menggunakan koneksinya di utara untuk membantu Liren International. Semuanya sudah siap kecuali angin timur. Selama Lin Xinyi hadir secara langsung, kerjasama dapat dikonfirmasi. Lin Xinyi mengerutkan kening. Aku bisa pergi sendiri, kamu harus tetap di tempatmu seharusnya, jangan ikuti aku, Ding, Lin Xinyi. Putri keberuntungan telah mengembangkan ketidaksukaan pada Ye Chen, putra keberuntungan. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh nilai penjahat takdir O10. 000 di luar taman hiburan kota Tianyu, Ye Lang yang sedang membeli tiket mendengar suara perintah sistem dan merasa segar. Dia memandang Liu Li yang memegang uang kertas merah dan berkata dengan murah hati, tiketnya 150 yuan per orang. Kamu bayar 100 yuan dan aku bayar 200 yuan. Apa kamu bersedia mengeluarkan uang sekarang? Liu Li memegang 2 lembar uang kertas merah di tangannya, merasa bimbang. 150 yuan untuk sebuah tiket sudah merupakan harga yang tinggi untuknya, tetapi dia sangat ingin pergi ke taman hiburan untuk melihatnya sendiri. Ketika dia mendengar saran Ye Lang, dia mengangkat kepalanya dan menyerahkan selembar uang kertas, berkata dengan penuh terima kasih, terima kasih. Pembelian tiket berhasil. Dan keduanya memeriksa tiket mereka dan masuk, berjalan-jalan di tanah hijau muda. Di pintu masuk taman hiburan, terdapat mobil listrik konvertible yang disewakan dengan harga harian, dan biaya sewanya adalah 280 yuan per mobil. Baru sekali melihat, Liu Li menarik Ye Lang pergi dan berkata, kami para ahli bela diri tidak membutuhkan alas semacam ini. Ye Lang tidak punya pilihan selain menemani Liu Li mendaki di taman hiburan yang sangat besar. Seluruh taman hiburan ini sangat luas, meliputi area seluas ratusan hektar. Tidak hanya memiliki beberapa peralatan yang wajib ada di taman hiburan seperti roller coaster, biang lala, dan rumah hantu. Tetapi juga atraksi taman dan bangku untuk wisatawan beristirahat. Dia bilang dia sangat penasaran dengan taman hiburan itu, tetapi sebenarnya setelah masuk, dia sama sekali tidak tertarik dengan beberapa fasilitas hiburan. Dia hanya menyukai bunga plum yang mekar sendirian di tengah dinginnya cuaca. Ye Lang duduk bersama Liu Li di bangku taman. Sinar matahari musim dingin menyinari pakaian mereka, membawa perasaan hangat. Setelah beberapa saat, Ye Lang yang memegangi tangan Liu Li menguap. Matahari terlalu hangat di tubuhku, aku sedikit. Jangan salah paham, aku hanya merasa tidak nyaman bersandar di bangku dan jika aku tidak memegang tanganmu, aku takut kamu akan membeku di bangku. Liu Li menoleh untuk melihat Ye Lang, mengangguk, lalu membuang muka untuk menatap bunga plum yang berdiri anggun di dahan dalam dingin. Ye Lang mengubah posisinya, menyandarkan kepalanya di kaki Liu Li, dan menutup matanya dengan tenang. Aroma samar menembus ke dalam lubang hidungnya, menyegarkan hatinya. Dia tidak tahu apakah itu aroma tubuh Liu Li atau aroma bunga plum. Saat Ye Lang bersandar di kakinya, seluruh tubuh Liu Li menegang. Dia berpikir bahwa ketika Ye Lang berkata bersandar, maksudnya adalah bersandar di bahunya. Tetapi dia tidak menyangka akan menjadi postur seperti itu, yang terlalu intim. Ini seperti pahlawan dalam The Domineering President Love Smihart yang bersandar di lengan sang heroine. Posturnya persis sama. Apa sebenarnya maksud Ye Lang dengan tindakan ini? Liu Li mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya mencoba mendapatkan petunjuk dari mata Ye Lang yang berbaring di pangkuannya tapi karena alasannya sendiri. Lekuk penuh lehernya sangat menghalangi penglihatannya, belum lagi melihat mata Ye Lang, dia bahkan harus memiringkan kepalanya untuk melihat wajahnya dengan jelas.
Pikiran Liuli sedikit bingung dan dia tidak bisa mengambil keputusan. Dia tidak tahu apakah dia harus mendorong Yelang menjauh atau apa yang harus dilakukan. Memikirkan adegan di gua 2 hari lalu ketika Yelang membekuk seluruhnya untuk menyelamatkannya dan berbaring di pelukannya, Liuli menarik napas dalam-dalam dan secara bertahap menyetujui tindakan ini. Dia bahkan mengulurkan tangannya, meletakkannya di atas kepala Yelang, bergerak perlahan mendekat, dan ketika dia menyentuh, rasanya seperti merasakan bagaimana rasanya mengusap kepala lawan jenis. Yelang, dengan mata tertutup, terkejut. Dia tidak menyangka Liuli akan menyentuh kepalanya di depan umum. Dia menyipitkan matanya dan melihat sekeliling, dan menemukan bahwa hanya ada beberapa anak yang memanjat pohon, dan mereka bahkan tidak melihat sedetik pun pada Liuli yang seperti peri. Jika Anda memikirkannya dengan cermat, itu dapat dimengerti. Tidak dapat dikatakan bahwa Liuli, yang terlihat seperti peri, tidak memiliki pesona. Hanya bisa dikatakan bahwa anak-anak ini memiliki cara berpikir yang aneh. Memang seperti ini di dunia manapun. Sama seperti di kehidupan sebelumnya di bumi. Seorang sutradara terkenal menghabiskan banyak energi dan mengundang aktris-aktris tercantik dan seperti peri dari seluruh negeri untuk berpartisipasi dalam pembuatan film serial TV-nya. Akibatnya semua anak melakukan hal yang sama dan menatap monyet itu. Bab 532. Apa kau gila? Kenapa kau tidak pergi merampok terbangun? Liuli memiringkan kepalanya untuk menghindari rintangan yang menghalangi pandangannya. Dia melihat Yelang membuka matanya dari samping. Memikirkan sesuatu dengan tatapan kosong. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang sedang kamu pikirkan? Yelang terbatuk, meluruskan tubuhnya, dan secara tidak sengaja terbentur oleh rintangan. Dia tersenyum canggung, menyentuh dahinya. Dan ingin menyentuh rintangan itu lagi, tetapi tangannya berhenti di udara karena Liuli sedang menatapnya. Maaf, aku sedikit linglung. Yelang menatap gaun ungu istana Liuli. Kamu seharusnya hanya punya satu set gaun ini, kan? Kenapa tidak kotor setelah dipakai begitu lama? Bahkan baunya enak. Liuli mengerutkan kening, merasa sedikit tidak senang. Jika pakaian tidak berbau enak, apakah harus bau? Ketika orang-orang makan biji-bijian, tubuh mereka mengandung kotoran yang meluap dari tubuh dan menjadi ki yang keruh. Mereka yang makan elisir hidup selamanya, dan mereka yang makan ki abadi. Fisik mereka murni, dan mereka menjadi tubuh ki dan darah. Yelang mengangguk dengan serius. Aku tidak mengerti, jelaskan dengan cara yang lebih sederhana. Liuli mengerutkan kening dan menatap Yelang. Pakaiannya sudah dicicil panjang ini terbuat dari sutra khusus yang tahan terhadap dingin atau panas. Kumpulkan saja beberapa ki dan darah untuk memadatkan noda airnya, lalu kamu bisa memakainya setelah mengibaskannya. Oh, Yelang mengerti. Bukankah lebih baik jika kamu mengatakan ini lebih awal setelah semua pembicaraan tentang penalaran ini? Bukankah kamu tadi diam-diam mencuci pakaian saat dia tidak memperhatikan, hanya saja cara mengeringkan pakaiannya sedikit lebih canggih daripada orang biasa? Melihat Liuli menatap bunga plum dengan sedikit kurang minat, Yelang tidak tahu apakah dia tidak senang karena dia telah mengungkap sedikit triknya di malam hari. Atau apakah dia tergerak oleh pemandangan itu, dan berkata dengan emosi, ada beberapa bunga plum di sudut, mekar sendirian di tengah dingin. Apakah kamu sangat menyukai bunga plum? Ling Han mekar sendirian. Kalimat ini sangat tepat. Liuli berbalik dan melirik Yelang dengan sedikit kekaguman. Kemudian dia berkata dengan nada kecewa, yang disebut mekar sendirian, tetapi sekarang dia bergantung pada hutan plum yang luas dan memiliki perusahaan. Adegan itu mengingatkannya pada dirinya sendiri. Yang telah tinggal di pegunungan selama bertahun-tahun, terpencil dari dunia luar, hampir tanpa kontak dengan dunia sekuler dan tidak memiliki pengetahuan tentang etiket. Untungnya, beberapa tahun yang lalu, dia menemukan beberapa murid dengan fondasi yang baik dan membesarkan mereka di pegunungan untuk menemaninya. Bahkan ketika beberapa muridnya berada di sekte, dia tidak punya banyak waktu untuk berkomunikasi dengan mereka dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk bermain-main dengan mereka. Tetapi perasaan yang saya miliki untuk murid saya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan saya khawatir tentang dia sepanjang waktu. Tidak peduli yang mana, dia menyimpannya di dalam hatinya. Ketika murid-muridnya mencapai usia tertentu, dia tidak mengurung mereka untuk menemaninya, tetapi membiarkan mereka turun gunung untuk mendapatkan pengalaman dan beradaptasi dengan masyarakat. Yang dia pikirkan hanyalah masa depan murid-muridnya. Tetapi ketika mereka benar-benar pergi, dia ditinggalkan hidup sendirian di pegunungan, sendirian. Tanpa seorang pun untuk diajak bicara, dan hanya beberapa ekor merpati putih sebagai teman. Semakin sedikit kekhawatiran yang Anda miliki, semakin berpikiran terbuka Anda, dan semakin kecil kemungkinan Anda memiliki pikiran-pikiran liar. Tetapi begitu Anda memiliki kekhawatiran, akan sangat sulit untuk menanggungnya ketika perasaan itu menghilang. Kali ini dia turun gunung bukan hanya karena dia menemukan ada sesuatu yang salah dengan keberadaan Chen Fen. Tetapi yang lebih penting dia merindukan muridnya. Aku menggunakan alasan berkunjung untuk akhirnya pergi dan kembali ke gunung. Ada apa? Kami sedang bersenang-senang di sini, mengapa kamu tiba-tiba merasa begitu kehilangan? Yelang memegang tangan Liuli dan berkata, kamu benar-benar tersentuh oleh pemandangan itu? Mungkinkah kamu tinggal sendirian di pegunungan dan hutan yang dalam tanpa seorang pun untuk diajak bicara, dan ketika kamu melihat bunga plum bermekaran dalam kelompok, kamu merasa sangat sedih? Omong kosong. Liuli mengerutkan kening, memarahi dengan dingin, dan menepis tangan Yelang dengan sangat tidak senang dengan ucapan seperti itu. Yelang menatap Liuli, yang tubuh dan bahkan kepalanya dikelilingi oleh lingkaran udara dingin putih es. Ini mungkin penjelasan paling jelas tentang menjadi sangat marah hingga berasap. Dia dengan cepat meraih tangan Liuli, terbatuk, dan berkata dengan serius, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, jangan marah. Bukankah kamu memilikiku sekarang? Tidak, Nyonya, luapan fisikmu berbahaya, dan hanya aku yang bisa menekannya. Sedangkan untuk kapan bisa disembuhkan sepenuhnya, kita tidak tahu.
Aku tidak berani mengatakan hal lain, tetapi aku dapat meyakinkanmu tentang hal ini, jika kamu masih membutuhkanku. Tanya saja apakah itu untuk menekan rasa dinginmu yang sedingin es atau untuk mencari seseorang untuk diajak bicara. Aku akan dengan senang hati menemanimu. Aku sendirian. Aku sudah terbiasa dengan ini. Kenapa aku harus mengeluh? Liuli mendengus. Tapi kali ini dia tidak menepis tangan Yelang. Ayo pergi dari sini, ini hanya hutan bunga plum, aku bosan. Yelang mengangguk, menggandeng tangannya, meninggalkan hutan bunga plum di taman, dan setelah berjalan, mereka tiba di jalan makanan ringan di dalam objek wisata. Tidak banyak, hanya beberapa toko, tetapi sayangnya ada toko teh susu di antara mereka. Melihat toko teh susu dengan dekorasi yang hampir sama, kaki Liuli seolah berakar, berdiri di sana tanpa bergerak dan tidak peduli bagaimana Yelang menariknya. Dia tidak mau beranjak. Poin utamanya adalah dia tidak mengatakan bahwa dia ingin minum teh susu, dia hanya melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Dan ketika matanya bergerak ke toko-toko teh susu, dia berhenti di sana selama 1, 2, 4, atau 5 detik lebih lama. Tidak, tidak, aku tidak mau pergi, aku hanya ingin minum teh susu ibu, belikan aku teh susu. Seorang anak kecil menarik-narik lengan wanita muda itu, membusungkan pantatnya, menarik dengan sekuat tenaga, wajahnya memerah. Wanita cantik itu tidak punya pilihan selain mengusap kepala putrinya dan membawanya ke kedai teh susu. Yelang sedikit mengangkat bibirnya dan melirik matahari. Saat tengah hari masih agak panas. Maukah kau 2 cangkir teh susu? Menatap Liuli, Yelang bertanya dengan tahu. Liuli mengangguk, sangat murah hati dan setia. Oke, kamu mentraktirku secangkir teh susu. Jadi aku akan mentraktirmu teh susu hari ini juga. Itu perasaan yang luar biasa. Yelang membawa Liuli ke toko teh susu dan memesan 2 cangkir teh susu. Petugas itu sudah mencetak pesanannya, tetapi Liuli melambaikan tangannya ketakutan. Kami tidak ingin minum lagi. Dan mereka memesan teh susu yang sama sepertimu, dan harganya hanya 18 yuan. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia memiliki ingatan fotografis, tetapi ketika memesan, petugas itu sudah. Dia melihat dengan sangat hati-hati dan mencatat beberapa teh susu. Meskipun dia belum pernah mencicipi teh susu yang dipesan Yelang kali ini, dia tahu harganya. Dia meraih Yelang dan dengan cepat melarikan diri dari kedai teh susu sambil berkata dengan ngeri, kenapa teh susu ini sangat mahal? Dan mereka memesan teh susu yang sama sepertimu, dan harganya hanya 18 yuan. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia memiliki ingatan fotografis, tetapi ketika memesan, dia melihat dengan sangat hati-hati dan mencatat beberapa teh susu. Meskipun dia belum pernah mencicipi teh susu yang dipesan Yelang kali ini, dia tahu harganya. Saya tidak akan pernah tertipu dan tidak akan pernah membuang-buang uang tambahan. Di daerah yang indah, biaya menjalankan toko di sini jauh lebih tinggi daripada di luar. Mereka semua perlu menghasilkan keuntungan, jadi mereka hanya bisa mempermasalahkan harga. Yelang dapat melihat bahwa mengingat kepribadian Liuli yang mata duitan, tidak ada kesempatan baginya untuk membelikannya teh susu di daerah yang indah. Jadi dia berinisiatif untuk mengatakan, aku akan mentraktirmu. Lain kali kita pergi, kamu bisa mentraktirku 2 kali lebih banyak, oke? Liuli ragu-ragu, mengerutkan kening, dan berpikir, lalu mengangguk, oke. Dia mengulurkan tangannya, berikan aku uangnya dan aku akan membelikannya untukmu. Yelang mengeluarkan selembar uang $100 berwarna merah dan meletakkannya di telapak tangan Liuli. Liuli mengambil uang kertas itu, maju selangkah, dan berjalan lurus menuju loket tanpa menoleh ke belakang. Bab 533 Pikiran Ju Huan. Yelang melihat punggung Liuli, sudut mulutnya berkedut liar. Ya ampun, apakah ini kasus burung-burung dengan bulu yang sama berkumpul bersama? Pola pikir perantara ternyata bisa menular. Melihat Liuli yang jelas-jelas berusaha mencari keuntungan, Yelang merasa sangat tersentuh. Untungnya, ketika Liuli hendak melewati pintu putar, dia dihentikan oleh petugas pemeriksa tiket dan dikembalikan dengan cara yang sama. Yelang mengembuskan napas udara busuk. Untungnya, aturan bahwa begitu Anda meninggalkan area pemandangan, Anda tidak bisa kembali membantu. Kalau tidak, Liuli mungkin benar-benar keluar untuk membeli teh susu. Yelang, yang baru saja menghela napas lega, tidak punya waktu untuk bahagia sebelum Liuli menghilang dari pandangannya. Yelang tidak bisa melihat siapapun menepuk dahinya. Dia meremehkan tekad Liuli. Perbedaan harga sudah cukup untuk membuatnya berlari lebih jauh. Saat ini tidak nyaman untuk terus mencari seseorang. Jadi Yelang menemukan tempat untuk beristirahat dan duduk diam-diam menunggu Liuli untuk kembali atas inisiatifnya sendiri. Tidak lama setelah dia duduk, sesosok cantik tiba-tiba muncul di hadapannya. Mendongak, dia melihat sepasang mata indah secerdik bulan sabit, dan kemeja putihnya dimasukkan ke dalam rok pinggul. Saya pikir saya salah mengenali orang, tetapi ternyata itu benar-benar kamu. Mengapa Anda punya waktu luang untuk datang ke kota Tianyu dan berjalan-jalan sendirian di taman hiburan ketika Anda tidak tinggal di kota Tianhai? Ju Huan menyilangkan tangannya dan menatap dengan tertarik pada Yelang yang sedang duduk di bawah tenda dan bertanya sambil tersenyum. Kak Huan mengapa kamu di sini? Bukankah kamu bilang kamu sedang bekerja di luar? Atau itu rahasia? Yelang sedikit terkejut melihat orang yang datang, tetapi dia bereaksi cepat dan tidak mengungkapkan identitas aslinya. Ju Huan ini adalah putri dari keluarga Ju di ibu kota, dan dia serta tubuh aslinya telah berada di lingkaran yang sama sejak kecil. Namun setelahnya, dia menghilang dari ibu kota dan dikatakan bahwa dia terlibat dalam beberapa industri rahasia. Karena sudah familiar dengan alur cerita, Yelang secara alami tahu bahwa Ju Huan adalah kepala organisasi intelijen utara, tapi bukankah ini sebuah rahasia?
Dia tidak boleh menunjukkannya, kan? Sesuatu terjadi? Melihat seorang kenalan? Ju Huan duduk di hadapan Yelang, menopang pipinya, menatap Yelang dengan saksama untuk beberapa saat, dan konon katanya anak perempuan banyak berubah saat dewasa, tapi aku tidak menyangka anak laki-laki juga akan banyak berubah saat dewasa. Awalnya kupikir kau hanya mengandalkan latar belakang keluarga Ye untuk membuat para gadis mengejarmu, tapi aku tidak menyangka kau menjadi pria yang sangat tampan sekarang. Kak Huan Er, kau masih secantik dulu. Kereta sedan itu dibawa oleh banyak orang, belum lagi Ju Huan yang pertama kali memujinya. Harus ada timbal balik. Kamu sudah dewasa dan belajar bicara manis. Ju Huan memutar matanya, lalu mengangkat sudut mulutnya. Dan menarik senyum main-main. Kudengar kau mengincar seorang gadis bernama Lin Xinyi baru-baru ini. Dan karena dia, kau menyinggung Ye Chen. Kau tahu semua ini? Ye Lang pura-pura bingung meskipun dia tahu yang sebenarnya. Ju Huan mendengus. Tentu saja. Tidak bisakah kau lihat siapa aku selama bertahun-tahun saya telah dengan tekun mengumpulkan informasi intelijen dari seluruh dunia untuk utara berbicara tentang pemahaman. Tidak seorang pun di seluruh kerajaan naga tahu situasi terkini di utara lebih baik dari saya tentu saja. Kamu tidak perlu terkejut saya sudah mengundurkan diri sekarang. Saya bukan lagi seorang pejabat, ada beberapa hal yang tidak bisa saya ceritakan kepada orang lain. Tetapi tidakkah kamu tahu identitas Ye Chen? Dia menatap Ye Lang sambil tersenyum. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Selain itu, Ye Lang dan Ju Huan telah berada di lingkaran yang sama sejak kecil. Meskipun mereka tidak terlalu dekat, hubungan dengan Ye Chen juga telah memperdalam hubungan mereka. Kak Huan Er, apa maksudmu dengan mengatakan ini? Ye Lang bertanya dengan curiga. Ju Huan tidak menyia-nyiakan kesempatan besar ini. Sungguh kebetulan bahwa dia bisa bertemu Ye Lang di kota Tianyu. Mungkin itu sudah ditakdirkan. Dia berkata langsung ke intinya, apa kamu tidak ingin mempermalukan Ye Chen? Orang sombong ini telah menginjak kepalamu, apa kamu masih bisa menahannya? Ye Lang menghela napas, itu dewa perang wilayah utara. Cih, orang lain takut pada dewa perang wilayah utara. Tetapi kamu, Ye Lang, memiliki keluarga Ye yang mendukungmu, jadi bagaimana kamu masih bisa takut padanya? Untuk menyatakannya dengan halus, dia adalah dewa perang di utara. Terus terang, bukankah dia hanya seorang petani dengan sedikit kekuatan? Ju Huan mencibir. Kenapa kamu berpura-pura di depanku? Apa kamu khawatir aku di sini untuk memata-mataimu atas nama Ye Chen? Berhentilah memiliki pikiran liar seperti itu. Jika aku membantunya untuk melawanmu, aku hanya akan berdiri di belakang layar dan tidak akan bisa berurusan denganmu sebagai anggota keluarga Ju. Aku belum jatuh ke tingkat seperti itu. Lagi pula, bukankah Long Ju dan Fang Tianhua dipukuli olehmu? Kau sudah kehilangan muka, dan kau masih tidak percaya padaku? Ye Lang menyipitkan matanya, berpikir sejenak, melihat sekeliling, dan tidak melihat Liu Li. Jadi dia berkata dengan serius. Apa yang terjadi? Mengapa aku merasa bahwa kau dan Ye Chen tampaknya memiliki dendam? Logikanya, bukankah seharusnya dia menjadi bosmu? Dia tidak begitu jelas tentang apa yang sedang terjadi dan perlu memahami lebih banyak karena sudah melampaui alur cerita aslinya. Jika Anda dihadapkan pada situasi menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan atau memotong kayu bakar dari bawah kuali, apa yang akan Anda lakukan? Dulu, ketika Ye Chen hanyalah seorang prajurit kecil, seluruh organisasi intelijen di wilayah utara tidak ada sama sekali. Kemudian, ketika saya melihat bahwa dia bekerja sangat keras, saya ingin melakukan bagian saya untuk membantunya dan menstabilkan Northern Territory. Tetapi siapa yang tahu bahwa sekarang dia telah mencapai kesuksesan dan ketenaran? Dia akan menjadi begitu tinggi dan perkasa sehingga dia memanggilku kembali kali ini dan memarahiku seperti dia memarahi cucunya. Di rumah saja ayahku tidak pernah memarahiku seperti ini. Siapa si Ye Chen ini? Dia sangat sombong dan berpikir aku, Ju Huan, telah bekerja dengan rajin di wilayah utara selama bertahun-tahun, dan selama ini dia yang selalu memintaku melakukan sesuatu, dan aku tidak pernah memintanya melakukan apapun. Dia juga ingin mencopotku dari posisiku, yang berarti dia lebih mampu dariku. Kalau tidak, sudah lama kubalas dia. Ju Huan tidak menyembunyikan apapun dan mengungkapkan kemarahannya secara langsung. Dia tidak akan menceritakan semuanya kepada orang-orang yang tidak berada pada level yang sama dengannya, seperti Long Ju dan Fang Tianhua dan Jenderal Bintang satu lain. Dia tidak pernah mengungkapkan informasi apapun tentang identitasnya. Dia hanya menyebutkannya sekali sebelum pergi dan memperingatkan mereka. Tapi Ye Lang berbeda, Fang Tianhua dan yang lainnya hanya bisa melakukan hal-hal kecil, tetapi Ye Lang benar-benar mampu menjatuhkan Ye Chen. Dia tidak akan melakukan apapun untuk merugikan kepentingan utara, tetapi sekarang Ye Chen belum mengelola utara selama 3 tahun dan masih menikmati perlakuan sebagai Dragon Marshal dari utara. Apa ini sama dengan menarik gaji tanpa melakukan apapun, tidak peduli seberapa mampunya dia? Dia hanyalah seorang parasit. Menurunkannya tidak hanya tidak akan membahayakan utara, tetapi bahkan akan bermanfaat. Bab 534 Identitas terungkap. Ye Lang mengerutkan kening ragu-ragu wajahnya tanpa sangat bertentangan, dia tahu kepribadian Ju Huan. Baik dalam buku aslinya maupun dalam ingatannya, dia memiliki temperamen yang sangat panas. Dengan latar belakang keluarga Ju Huan, dia bisa saja menikmati hidupnya, tetapi dia tidak melakukannya. Dia bekerja dengan rajin untuk mengumpulkan intelijen dari seluruh dunia untuk wilayah utara. Apa hasilnya? Alih-alih dihargai, Ye Chen malah mempersulitnya di mana-mana. Ini mempercepat psikologi pemberontak Ju Juana, seorang penjahat kecil. Secara kebetulan dia mengetahui tentang konflik antara dia dan Ye Chen.
Dan mengambil keuntungan dari situasi tersebut sangat masuk akal, tetapi rencana Ye Lang sangat halus dan tidak mungkin baginya untuk mengungkapkan segalanya kepada orang lain. Meskipun dia cenderung mempercayainya dalam hatinya, dia masih terlihat sangat serius dan ragu-ragu. Menurut informasi yang saya miliki saat ini, status Ye Chen di keluarga Lin sangat rendah, dan ada konflik besar antara dia dan Lin Xinyi. Untuk menyelesaikan konflik ini, Ye Chen berencana menggunakan kesempatan bekerja sama dengan Beauty International untuk membantu Lin Xinyi dan kemudian meningkatkan statusnya di hatinya. Zhu Huan berinisiatif untuk memberitahu Ye Lang beberapa informasi terbaru. Jika itu dia. Jika dia bertemu seseorang yang tiba-tiba datang untuk bekerja sama dengannya, dia tidak akan bisa langsung mempercayainya. Pasti akan ada masa percobaan, dan kemudian masa bulan madu. Yang perlu dia lakukan adalah mempersingkat masa penilaian sebanyak mungkin. Ye Lang mengerutkan bibirnya, mengetuk meja secara teratur dengan jari-jarinya, dan menggelengkan kepalanya. Berita Anda tidak terlalu rahasia. Saya sudah menerima beritanya. Ye Chen sudah lama menyadari fakta bahwa dia membantu Lin Xinyi untuk mencapai kolaborasi dengan Liren International dan persiapan telah dilakukan sebelumnya. MURAN International milik MU Yuan belum merencanakan saluran penjualan apapun baru-baru ini, tetapi sudah mulai bersiap untuk meluncurkan pil kecantikannya di pasar. Tujuannya adalah untuk bersaing dengan produk baru Liren International. Bukankah Ye Chen ingin mengikat keluarga Lin ke kapal perang Liren International? Baiklah, biarkan dia mengikatnya. Keluarga Lin pasti akan memberikan evaluasi tinggi kepada Ye Chen karena kejadian ini. Bahkan Zhang Yuhui dan Lin Xinyi tidak akan bisa menggunakan kejadian ini untuk mendiskreditkan Ye Chen. Wajar saja jika status seorang menantu meningkat sejak saat itu. Semakin tinggi Anda memuji seseorang, semakin keras dia akan jatuh. Jika tidak ada pil kecantikan, produk Liren International pasti akan memicu hiruk-pikuk pembelian di pasar. Namun, dengan pil kecantikan, ini sangat berbeda. Dalam hal efikasi produk. Produk Mian Pills dan Liren International persis sama. Dalam hal saluran penjualan, MU Yuan telah merencanakan jauh-jauh hari dan telah membuka semuanya. Termasuk juru bicara Ratu Michelle yang dapat menghancurkan semua yang disebut bintang wanita papan atas. MURAN International benar-benar mengalahkan Liren International jika dua produk dipromosikan ke pasar pada saat yang sama tetapi memiliki efek yang berbeda. Maka keduanya akan menderita dan dompet pelangganlah yang akan menderita kerugian. Tetapi jika efeknya sama, hanya ada satu kemungkinan. Yaitu, pertempuran hidup dan mati antara kedua perusahaan. Begitu Liren International mati, kerjasama antara keluarga Lin dan Liren International tidak akan lagi menjadi masalah air pasang yang mengangkat semua perahu. Tetapi lebih merupakan masalah hangat ke api. Zhu Huan tidak tahu apa yang direncanakan Ye Lang, dan bertanya dengan heran. Berita ini baru saja keluar. Apakah Anda punya informan di keluarga Lin? Ye Lang terkekeh. Ini tidak penting. Cukup sulit untuk dihadapi. Zhu Huan memandang Ye Lang, berspekulasi diam-diam dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa setelah tidak bertemu selama beberapa tahun, Ye Lang menjadi jauh lebih cerdik dari sebelumnya. Dan bahkan dia tidak bisa menembusnya. Namun, semakin seperti ini, semakin bertekad dia untuk mengikatkan diri pada Ye Lang. Semua orang akan menolak rekan tim yang buruk, tetapi Anda harus membangun hubungan baik dengan rekan tim yang pintar dan memiliki latar belakang, apapun yang terjadi. Saya punya berita lain yang pasti tidak kamu ketahui. Zhu Huan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, Ye Chen terluka baru-baru ini. Saya tidak tahu guru macam apa yang dia temui. Ketika saya bergegas ke Kabupaten Jiangnan untuk menemuinya, wajahnya pucat seperti selembar kertas putih. Itu sangat serius, saya khawatir kekuatannya telah menurun banyak sekarang. Ini berarti ada ahli top di Kabupaten Jiangnan yang mampu melukainya parah. Jika kita dapat menemukan ahli ini dan membangun koneksi dengannya, ancaman Ye Chen akan sangat berkurang. Ye Lang mengangguk dengan serius, tetapi tidak menjawab. Melihat ke belakang, Zhu Huan melihat seorang wanita cantik dalam gaun istana ungu dengan sosok anggun berjalan ke arahnya perlahan, memegang dua cangkir teh susu di tangannya. Dia duduk dekat dengan Ye Lang, meletakkan tangan Ye Lang di atas teh susu, membantu menghilangkan es, diam-diam memasukkan sedotan. Mengambil tegukan mengecup bibirnya dan kemudian mendorong secangkir teh susu lagi di depan Ye Lang dengan puas. Jadi kamu di sini bersama pacarmu? Aku bertanya-tanya bagaimana bisa kamu datang ke tempat seperti taman hiburan sendirian. Zhu Huan menatap Liu Li dan sedikit terkejut. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa di tempat seperti kota Tianyu aku bisa melihat wanita secantik ini. Bahkan dia, mantan kepala organisasi intelijen dengan banyak pengagum di utara, pun menjadi tidak menonjol ketika dia duduk berhadapan dengan Liu Li. Liu Li tidak melihat Zhu Huan, dia juga tidak tertarik. Dia hanya menatap teh susunya dalam diam, melihat ke kejauhan dari waktu ke waktu. Dia belum mengatakan sepatah kata pun sejak dia duduk. Aku haus. Aku akan minum teh susu untuk menghilang. Saat ini, Liu Li yang sedari tadi dia menoleh dan melirik Zhu Huan. Sangat datar, tenang, dan tanpa emosi apapun di dalamnya. Namun, entah kenapa, Zhu Huan merasakan hawa dingin menjalar dari tulang ekor hingga ubun-ubunnya. Dia menggigil dan menarik kembali tangannya yang terulur. Dia menatap Liu Li dengan mata indahnya yang membesar. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan menatap Ye Lang lagi. Melihat tidak ada sesuatu yang aneh tentangnya, pikirannya menjadi aktif. Mungkinkah ini orangnya? Zhu Huan telah menerima perintah Ye Chen sebelumnya dan mencari jejak Liu Li berdasarkan gambar yang telah dijelaskan.
Namun, potret yang digambar tangan itu bahkan tidak sepersepuluh dari penampilan Liu Li yang sebenarnya. Jika bukan karena gaun istana ungu langka ini dan lirikan cepat barusan, dia pasti sudah waspada. Tidak ada yang akan menyangka bahwa ahli top yang bisa melukai Ye Chen adalah wanita cantik yang menakjubkan tepat di sebelah Ye Lang. Dia sengaja berkata, kekuatan Ye Chen sangat rusak sekarang, tetapi wilayah utara kaya akan obat-obatan. Dan tidak akan lama sebelum dia kembali ke puncaknya pada saat itu saya khawatir dia akan mengambil inisiatif untuk membuat masalah bagi Anda. Jika kamu tidak ada urusan penting, kembalilah ke ibu kota secepat mungkin. Itu hal yang serius, Ye Lang melihat sesuatu tetapi tidak bisa menunjukkannya sehingga dia hanya bisa mengangguk saat ini. Liu Li di samping berbicara dengan aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu bab 535 gadis takdir. Ye Lang pura-pura bingung dan menghela napas. Aku tahu kau sangat kuat. Tetapi Ye Chen bukanlah orang biasa, dia adalah Long Shuai yang memimpin jutaan pasukan utara, kekuatannya menakutkan dan tidak terduga. Liu Li tidak menunjukkan emosi apapun karena penghinaan Ye Lang tetapi hanya berkata dengan ringan, cedera Ye Chen disebabkan oleh kuhis. Zhu Huan menarik napas udara dingin. Benar saja, ini adalah ahli top yang bahkan bisa melukai Ye Chen dengan serius. Ye Chen tampak pucat dan dekaden, sementara Liu Li memiliki kulit yang cerah dan kemerahan dan sama sekali tidak terlihat seperti terluka. Bukankah ini membuktikan bahwa Liu Li akan menekan Ye Chen? Liu Li mengabaikan Zhu Huan, sebuah ide, dan menatap Ye Lang, bertanya dengan curiga, apakah dia tidak berniat menyembunyikan identitasnya, tetapi dia merasa bahwa seharusnya tidak ada banyak hubungan antara dia dan Ye Lang. Bagaimanapun, mereka bertemu secara kebetulan dan dia diculik olehnya. Jadi dia tidak pernah memberitahu Ye Lang tentang beberapa hal tentang dirinya. Tapi sekarang, Zhu Huan tiba-tiba muncul dan menghubungkan mereka berdua melalui Ye Chen, dan dia penasaran dan ingin mengetahui beberapa informasi. Sebelum Ye Lang membuka mulutnya, Zhu Huan menjelaskan, sebenarnya, ini bukan masalah besar. Hanya saja istri Ye Chen berterima kasih kepada Ye Lang karena suatu alasan, dan keluarga istri Ye Chen sangat ingin menjodohkan Ye Lang dan istri Ye Chen. Hal ini menyebabkan kecemburuan Ye Chen, dan yang menyebabkan kebencian. Di depan Ye Lang, dia bisa menggoda Ye Lang dan Lin Xinyi tentang hubungan yang tidak jelas. Tapi dia tidak akan sebodoh itu untuk mengatakan omong kosong seperti itu di depan Liu Li. Belum lagi dia berniat untuk bertarung dengan Ye Lang untuk menghadapi Ye Chen bersama-sama. Hanya melihat betapa dekatnya Liu Li dan Ye Lang, tidak pantas baginya untuk ikut campur dan mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Dia mengganggumu? Liu Li menatap Ye Lang dan mengerutkan kening. Seperti yang dia pikirkan, Ye Chen mulai membunuh orang ketika dia tidak setuju dengan sesuatu. Dia terlalu memikirkan dirinya sendiri dan sama sekali tidak peduli dengan perasaan. Dia secara pribadi telah mengalami beberapa detail ini. Pada awalnya, dia hanya pergi ke Ye Chen untuk bertanya dan tidak berniat untuk bertarung sampai mati. Namun, sebagai jawaban atas pertanyaannya, Ye Chen mengambil tindakan bahkan tanpa memikirkannya. Sekarang, karena beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan. Orang-orang menargetkan Ye Lang. Pencuri semacam ini benar-benar menjijikan. Aku tidak akan mengatakan aku diintimidasi, aku hanya mengatakan aku sedang diawasi. Soyo datang kepada saya karena Ye Chen. Ye Lang menatap Liu Li dengan serius, alisnya sedikit berkerut. Liu Li mengangguk. Kedua belah pihak akan menderita. Deskripsi yang lebih akurat adalah bahwa dia lebih rendah. Mengandalkan energinya sendiri, Ye Chen telah keluar dari masalah dan dapat kembali ke puncak. Dan jika dia tidak bertemu Ye Lang secara kebetulan, dia pasti, jika Ye Chen ingin membuat masalah bagi Ye Lang She, dia akan mampu melindungi keselamatan Ye Lang. Bahkan, selama periode waktu ini. Dia merasa ada sesuatu yang aneh tentang Roh Bingpo, beberapa perubahan aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mungkin ada kemungkinan untuk memanfaatkan perubahan aneh ini untuk lebih meningkatkan kekuatanmu. Ya, saya bisa bekerja sama dengan Anda, tetapi sekarang Anda perlu memberi saya tanda kesetiaan Anda. Saya pikir Anda harus tahu tentang perseteruan antara keluarga saya. Dia tidak ragu lagi dan mengambil kesempatan ini untuk menerima proposal Zhu Huan. Tata letak perlu disembunyikan dari publik. Tidak mungkin untuk mencapai kerjasama hanya karena kata-kata Zhu Huan. Bahkan Zhu Huan sendiri akan memiliki beberapa kekhawatiran. Dan sekarang, alasan terbaik adalah mempertaruhkan nyawa seseorang untuk wanita yang dicintai. Tidak hanya dapat membuat Zhu Huan mempercayainya, tetapi kamu bahkan tahu tentang keluarga Zhao. Zhu Huan mendecakkan bibirnya, menatap Ye Lang, lalu melirik Liu Li. Pikirannya aktif dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Dia mengangguk dan berkata, saya dapat mempertimbangkan permintaan Anda. Menyelidiki keluarga Zhao adalah sebuah rahasia yang baru saja dia temukan baru-baru ini, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang karena kesombongan Ye Chen. Untungnya, dia telah menekan krisis pengunduran diri besar-besaran di organisasi intelijen utara. Dengan kata lain, Ye Chen sekarang memiliki banyak orangnya sendiri. Dia dapat dengan mudah menyampaikan informasi melalui mulut orang-orang ini. Terlebih lagi, informasi yang ingin dia sampaikan kepada orang-orang ini benar tanpa kebohongan apapun. Setelah memikirkannya berulang-ulang, tapi saya harus mengingatkan Anda tentang satu hal. Mungkin tidak realistis untuk mengandalkan keluarga Zhao untuk menghancurkan Ye Chen. Itu hanya sedikit minat, Ye Lang berkata dengan dingin. Zhu Huan berjalan menjauh sambil memutar pinggangnya yang ramping. Punggungnya sangat mempesona. Rok pinggulnya memamerkan sosok dan lekuk tubuhnya di depan Ye Lang.
Liuli melihat Ye Lang menatap punggung Juhuan, mengerutkan kening, dan setelah jeda yang lama, dia bertanya, apakah gaun ini bagus? Ini sangat cantik. Ia memiliki kelebihannya sendiri dibandingkan dengan gaun istanamu. Ye Lang merenung sejenak dan melanjutkan, tapi akan terlihat lebih baik jika kamu memakainya. Dia mengisyaratkan ini dan mencoba mencerahkan Liuli. Bagaimana jika suatu hari dia tiba-tiba ingin dan memberinya sedikit dorongan, dia bisa mendapatkan Liuli. Yang selalu mengenakan rok panjang ketat, untuk berganti menjadi rok pinggul sutra hitam. Sejujurnya, dia bahkan belum pernah melihat seperti apa tulang selangkah Liuli. Gaun istana ini sangat ketat. Karena perasaan tidak akan pernah bertemu dengannya inilah, Ye Lang merasa jantungnya seperti dicakar oleh cakar kucing. Di benaknya. Bayangan Liuli yang selalu anggun dan bermartabat berubah menjadi pakaian gadis kota yang modern, seksi, dan hot muncul. Sepatu hat tinggi kulit paten, stoking hitam, rok ketat, sabuk kulit merah tebal, dan kemeja putih. TSK, TSK, TSK. Bayangkan saja adegan itu, sungguh menakjubkan. Kamu tiba-tiba setuju dengan wanita itu barusan untuk melawan Ye Chen dan menggunakan konspirasi dan tipu. Liuli menatap mata Ye Lang dengan makna yang tak terlukiskan di dalamnya. Ada alasan ini, kata Ye Lang terus terang. Liuli menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tenang. Kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanku. Dan kamu terlalu lemah jika aku tidak ada di dekatmu, kamu akan menjadi sasaran Ye Chen dan kamu akan berada dalam bahaya kamu bilang aku lemah. Ye Lang bertanya balik dengan sedikit tidak senang. Liuli mengangguk, bukankah begitu, apakah kamu lupa bagaimana aku menculikmu dan membawamu ke gua? Oke, jika kamu berkata begitu, aku benar-benar tidak punya cara untuk membantahnya. Ye Lang mengulurkan tangannya. Kamu langsung keluar dan membeli 2 cangkir teh susu. Di mana sisa uangnya? Liuli terdiam, perlahan mengeluarkan uang kertas $20 dari lengan bajunya. Dan menggenggamnya erat-erat, tetapi Ye Lang tetap mengambilnya. Lagi pula, kita ini kenalan. Bukankah agak berlebihan jika kamu melakukan perjalanan ekstra dan mengambil untung dari selisihnya? Ye Lang menatap Liuli dengan tertarik. Liuli mengerutkan kening dan ada riak di matanya yang tenang. Dia berkata dengan suara yang dalam, meski aku akui bahwa terlalu ekstrim untuk mengatakan bahwa kamu lemah. Bab 536 kontrak ditandatangani, keluarga Lin lepas landas. Ye Lang mengulurkan tangan dan mengusap kepala Liuli dengan puas. Liuli mengerutkan kening, mengangkat kepalanya, dan menatap Ye Lang. Lain kali kamu menghadapi situasi seperti ini, jangan kabur. Aku tahu kamu pandai bertarung, tapi taman hiburan ini juga punya peralatan pengawas. Jika kamu tertangkap kamera dan kamu melompat setinggi beberapa meter, bukankah itu akan membuat orang takut? Ye Lang sepertinya tidak menyadari tatapan menyelidik Liuli dan terus mengusap kepalanya. Setelah beberapa napas, melihat ada sesuatu yang tidak beres, Ye Lang mengeluarkan 20 yuan dan memasukkannya ke tangan Liuli. Anggap saja, aku akan lebih memperhatikan lain kali. Liuli melihat uang yang telah dia berikan kembali ke tangannya. Dia diam-diam memasukkannya ke lengan bajunya. Di waktu berikutnya, Ye Lang juga tidak menganggur. Dia membawa Liuli untuk mencoba fasilitas di taman hiburan satu persatu, roller coaster. Para penumpang di seluruh kereta berteriak dan menjerit, tetapi Liuli yang duduk di barisan depan tenang dan terkendali, dengan ekspresi kosong di wajahnya. Bahkan gaun istana ungu yang dikenakannya tampak membeku dan tidak berkibar tertiup angin. Ini membuat Ye Lang, yang telah memperhatikannya dari sudut matanya, cukup tidak puas. Rumah hantu. Di lingkungan yang remang-remang. Pasangan-pasangan memanfaatkan kesempatan ini untuk saling berpelukan dan menghangatkan diri di tengah ketakutan. Harus saya katakan bahwa rumah hantu ini memang tempat yang baik untuk meningkatkan hubungan antar pasangan. Tapi kalau menyangkut Liuli, segalanya benar-benar berbeda. Ketika dia bertemu dengan zombie, Liuli berdiri di depannya dan memperhatikannya dengan seksama untuk waktu yang lama. Dia melepas jimat di kepala zombie itu. Melihatnya sejenak dan berkata kepada Ye Lang yang memeluknya erat-erat, jimat ini palsu. Kamu tidak perlu takut. Zombie itu merasa dirugikan. Cantik, apa yang kamu pegang adalah properti kerja kami. Bisakah kamu mengembalikannya padaku? Liuli meletakkan kembali jimat itu di kepala zombie dan membiarkan Ye Lang. Butuh waktu kurang dari 4 menit untuk melewati seluruh labirin. Di sisi lain, saat itu malam di rumah tua keluarga Lin. Di aula, wanita tua, Sinyi, kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Kali ini kita bisa bekerja sama dengan Liren International, dan kamu pantas mendapatkan pujian ini. Mulai sekarang kamu adalah CEO perusahaan, tidak ada keberatan. Jika ada yang berani mengarang cerita tentangmu di belakangmu, beritahu nenek dan aku akan memberinya pelajaran untukmu. Tidak ada yang menyangka bahwa ketika Lin Sinyi pergi ke Liren International, dia benar-benar mendapatkan kerjasama dan bahkan menandatangani kontrak. Konsep apa ini? Di seluruh Kabupaten Jiangnan, orang-orang besar yang ingin mendapatkan bagian semuanya diberhentikan. Chen Tao menatap Lin Sinyi dengan ekspresi serius. Dia merasa sangat aneh di dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi di sini dan sulit baginya untuk menerimanya. Lin Piao Piao sangat cemburu hingga matanya memerah.
Dia yakin bahwa Lin Xinyi pasti telah menggunakan beberapa cara tercela. Kalau tidak, bagaimana bisa bos beauty internasional memberikan kontrak sebesar itu kepada keluarga Lin? Tetapi sebenarnya siapa yang tahu berapa banyak trikotor yang ini ada di kerjasama dengan Liran International ini adalah kesempatan terbesar bagi keluarga Lin kita. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat perubahan besar. Lin Fengyou akan bertanggung jawab untuk mengatur semua saluran di perusahaan untuk saya. Lin Lanyou memiliki koneksi dengan depan. Karena Liran International bersedia memberikan sejumlah besar kontrak bahan mentah kepada keluarga Lin kami. Keluarga Lin kami secara alami akan mendapatkan bagian yang lebih. Dengan ukuran Liran International, tidak peduli berapa banyak bahan mentah yang dibutuhkan. Itu bisa dicerna. Saya ingin Anda membeli bahan mentah dalam jumlah besar sekarang, terlepas dari harganya, bahkan sedikit lebih tinggi dari harga pembelian pasar. Selama kamu tidak kehilangan uang, buatlah keuntungan kecil tetapi perputaran cepat, dan dapatkan pijakan yang kuat di hati Liran International. Kamu tidak perlu khawatir tidak menghasilkan uang. Lin Lan berkata dengan canggung, Bu, perusahaan kami memiliki modal kerja yang sangat kecil saat ini, dan kami masih memiliki pinjaman dari bank. Bahkan jika kita menggunakan real estate sebagai jaminan, kita hanya dapat meminjam lagi paling banyak 200 juta. 200 juta adalah 200 juta, Anda hanya dapat mencerna makanan sebanyak yang Anda inginkan. Wanita tua itu mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa lagi. Dalam benaknya, 200 juta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Liran International. Selain itu, karena mereka perlu membeli sejumlah besar bahan mentah dalam waktu singkat, mereka pasti harus membuat beberapa konsesi pada keuntungan. Termasuk pinjaman bank dan modal kerja perusahaan, hanya sekitar 400 juta yuan. Jika semua barang terjual, keuntungannya mungkin tidak sampai 5%. Terlebih lagi, Anda harus membayar kembali pinjaman bank dan bunganya nanti. Keuntungan telah diperas hingga titik ekstrim. Namun, wanita tua itu tidak terlalu banyak mengeluh. Ini adalah kesempatan bagus. Jika dia tidak memanfaatkannya, akan sulit bagi keluarga Lin untuk menjadi keluarga kelas 1 seumur hidupnya. Melihat Lin Lan, wanita tua itu berkata dengan tegas, sediakan bahan mentah untukku. Bayar barang-barang itu secara mencicil. Ketika uang dari Liran International tiba, bayar pemasok bahan mentah secara bertahap. Tidak peduli apa, aku ingin kau menyediakan bahan mentah yang paling cukup di seluruh Kabupaten Jiangnan dalam waktu sesingkat mungkin. Selama ada kontrak dengan Liran International, tidak perlu khawatir tidak memiliki pasar. Seluruh keluarga Lin membicarakannya, dan semua orang menantikan saat ini untuk meraih kesuksesan. Lin Xinyi, yang telah mendengarkan dengan tenang, akhirnya tidak tahan dan mengingatkannya. Nenek, bukankah ini terlalu terburu-buru? Wanita tua itu mengerutkan kening dan wajahnya menjadi dingin. Apakah kontrak yang kamu tanda tangani itu palsu? Lin Xinyi dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak. Jika kita mengerahkan semua upaya kita ke dalam hal ini, kita akan mengandalkan tautan untuk dihubungkan bersama. Jika ada tautan yang salah, semuanya akan runtuh. Risikonya terlalu tinggi. Wajah wanita tua itu melembut, dan dia menghela napas. Xinyi, kamu masih anak-anak, kamu tidak tahu apa artinya kehilangan kesempatan dan tidak pernah merindukannya. Apa? Keluarga Lin? Yang harus dilakukan sekarang adalah memanfaatkan kesempatan. Selama kita memiliki beauty internasional, kita tidak akan pernah takut tidak menghasilkan uang. Kita harus mendapatkan sebanyak mungkin saham. Ye Chen merasa sangat puas ketika melihat Lin Xinyi yang dihargai oleh keluarga Lin. Dia melirik Zhang Yuhui dan membisikkan beberapa kata di sampingnya. Mata Zhang Yuhui langsung berbinar dan dia berkata, ibus kontrak sebesar itu ditandatangani oleh Xinyi. Bisakah keluarga kita melakukan investasi? Keluarga kami masih memiliki aset jutaan dan kami ingin berinvestasi penuh di dalamnya. Zhang Yuhui memiliki hadiah sebesar 5 juta dan aset senilai ratusan ribu. Dia berencana untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan uang dan berinvestasi penuh di dalamnya. Kontrak itu ditandatangani oleh putrinya, jadi dia memenuhi syarat untuk mendapatkan bagian dari kue tersebut. Bab 537 Yuhui yang sangat dipuji. Anda benar-benar melahirkan putri yang baik. Urusan publik harus bersifat publik dan urusan pribadi harus bersifat pribadi. Aset pribadi tidak boleh dicampur dengan dana perusahaan. Tapi, kali ini adalah kontribusi besar Xinyi Li, jadi saya akan membuat pengecualian dan mengizinkan Anda untuk menginvestasikan uang. Wanita tua itu melambaikan tangannya dan menyetujui ide Zhang Yuhui. Ini adalah kesempatan untuk menghasilkan uang. Tetapi bagi Lau Taijunit ini juga merupakan situasi yang saling menguntungkan. Dia bisa mendapatkan lebih banyak bahan mentah dan akan mendapatkan pengakuan yang lebih besar dari Liran International di masa depan. Tetapi apa yang dia katakan memberi Zhang Yuhui cukup muka dan memujinya karena melahirkan seorang putri yang baik. Terima kasih Bu, terima kasih Bu. Zhang Yuhui berterima kasih padanya dengan rasa syukur di wajahnya, memegang tangan putrinya dan hatinya dipenuhi dengan sukacita. Hasilkan uang, hasilkan banyak uang. Dia memiliki hadiah 5 juta di tangannya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menginvestasikannya untuk membuat uang menghasilkan lebih banyak uang akibatnya. Ketika saya merasa ngantuk, seseorang membawakan saya bantal. Meskipun mereka mungkin berpenghasilan lebih sedikit dengan memberikan konsesi di awal, ini tidak memengaruhi stabilitas mereka. Ini kemenangan mutlak, di mana Anda dapat menemukan kesempatan bagus seperti itu. Bu, keluarga kita punya uang. Dan kami bersedia memberikannya kepada keluarga Lin untuk membantu mereka mendapatkan bagian yang lebih besar kali ini ya. Pada saat seperti ini, semakin banyak bahan mentah yang kita simpan,
semakin besar keuntungan yang bisa kita dapatkan. Setelah produk baru Liran International dirilis, produk tersebut akan menjadi barang yang laris. Saya dengar produk Liran International telah memperoleh sertifikat dari asosiasi asing. Mereka benar-benar produk kelas atas, dan harganya tidak terlalu tinggi. Bahkan orang biasa pun mampu membelinya, jadi sudah pasti persediaannya terbatas. Setelah produk dirilis, mitra lain pasti akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkannya. Keluarga Lin kita sudah lemah. Jika kita tidak dapat menguasai pangsa yang lebih besar pada awalnya. Bagian keuntungan kita akan perlahan-lahan dibagi-bagi nanti. Nenek, Chen Tao, dan aku juga punya sedikit tabungan. Saat ini, semua anggota keluarga Lin menjadi iri siapa yang tidak akan berinvestasi dalam bisnis yang pasti menghasilkan uang. Kesempatan yang sangat bagus ada di sini, siapapun yang melewatkannya adalah orang bodoh besar, entah itu Lin Feng, Lin Lan, Lin Piao Piao, atau Chen Tao, mereka semua memiliki pikiran yang bersemangat. Wanita tua itu melambaikan tangannya, Sinyi telah memberikan kontribusi dan investasi Yuhui masuk akal dan layak untuk pengecualian, tetapi kamu tidak bisa. Dia menolak dengan tegas, tetapi dia sudah memutuskan untuk membahasnya setelah Sang Yuhui pergi. Dia tidak peduli apakah anak-anaknya bisa menghasilkan uang atau tidak, yang dia pedulikan adalah apakah mereka bisa mendapatkan lebih banyak bahan mentah. Situasi yang saling menguntungkan dan sama-sama menang, aku hanya menolak seperti ini untuk memberi Lin Sinyi cukup muka. Terus terang, ini semua hanya rutinitas, nenek. Sebenarnya bukan karena saya kita bisa mendapatkan kontrak dengan Liran International. Lin Sinyi melihat keluarga Lin yang tertawa dan berbicara tiba-tiba dengan ekspresi serius, wajah Zhang Yuhui membeku dan dia dengan cepat meraih putrinya dan memarahi. Sinyi, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu menandatangani semua kontrak ini. Jika itu bukan karena kamu, lalu karena siapa? Apa kamu bodoh? Seluruh keluarga Lin percaya bahwa ini adalah pencapaian putrinya. Mengapa dia mencoba menyangkal kemuliaan dirinya sendiri saat ini? Apakah dia gila? Bagaimana bisa dia melahirkan anak perempuan sebodoh itu? Wanita tua itu mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk diam di bawah. Dengan mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, Sinyi, apa maksudmu dengan itu? Apakah ada detail di sini yang tidak kita ketahui? Zhang Yuhui menggelengkan kepalanya. Bu, Sinyi pemalu dan tidak nyaman menerima pujian sebesar itu. Ini semua berkat ibu yang diam-diam mendukungnya dari belakang. Benarkah? Wanita tua itu penasaran dan menatap Lin Sinyi sambil tersenyum. Tidak peduli siapa yang pantas mendapatkan pujiannya, kontrak telah diproses. Lin Sinyi melepaskan diri dari kekangan ibunya, melirik Ye Chen di sampingnya, dan berkata dengan suara yang dalam, Ye Chen yang membuat taruhan denganmu sebelumnya. Dialah yang mengatakan dia bisa mendapatkan kontraknya. Aku sama sekali tidak percaya diri, dan bahkan merasa bahwa aku sudah tamat kali ini. Namun, ketika aku pergi ke Liran International, ketua secara pribadi menemuiku dan menandatangani kontrak tanpa mengatakan apapun. Aku masih bingung tentang hal itu. Kata-kata itu sangat jelas. Pujian itu bukan miliknya, tetapi milik Ye Chen. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Ye Chen di baliknya, tetapi dia tahu dalam hatinya bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak menyukai Ye Chen, kekhawatiran dia sebelumnya hanya karena dia pikir Ye Chen telah bekerja dengan rajin sebagai pengasuh di rumahnya selama 3 tahun, jadi dia ingin memberinya sejumlah uang. Tapi sekarang Ye Chen telah memberikan kontribusi, itu urusan Ye Chen dan tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak ingin mengambil keuntungan dari Ye Chen, dan dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Gadis, kamu... Zhang Yuhui memutar matanya melirik Ye Chen dan berkata dengan serius, tidak sia-sia kamu makan dan minum gratis di rumah kami selama 3 tahun. Akhirnya kamu ada gunanya juga. Ye Chen memiliki senyum tipis di wajahnya, Bu. Sebenarnya karena Sinyi memiliki reputasi yang baik. Saya hanya punya teman yang kenal ketua Liran International, saya sendiri tidak terlalu kenal dengannya karena reputasi Sinyilah kami bisa mencapai kerja sama secepat ini. Apakah seorang teman mengenal ketua Beauty International? Ketika keluarga Lin mendengar ini, mata mereka berbinar dan mereka semua maju dan menyanjung. Ye Chen, kamu sudah makan dan minum gratis di keluarga Lin kami selama 3 tahun. Tidak ada yang mengusirmu, kan? Meskipun apa yang semua orang katakan tidak menyenangkan, itu semua demi kebaikanmu sendiri. Kami ingin Anda meningkat sekarang, kami memiliki kesempatan yang begitu bagus. Saya ingin tahu apakah Anda dapat berbicara dengan Beauty International dan membiarkan kami mendapatkan bagian dariku. Ya, kita semua adalah keluarga. Anda dapat meminta teman Anda untuk memberitahu ketua Liran International, bukankah itu hanya masalah beberapa kata? Anggota keluarga Lin yang pernah melecehkan dan merendahkan Ye Chen saat ini semuanya berkumpul dan mulai memainkan kartu emosional. Ye Chen melihat semuanya, mencibir dalam hatinya, dan meremehkan orang-orang ini. Tapi sayangnya, Lin Sinyi berada di keluarga Lin dan harus berurusan dengan mereka. Agar kehidupan Lin Sinyi lebih... Jika Anda ingin berinvestasi, cari saja Sinyi. Dia memberikan kesempatan ini untuk menghasilkan uang dan memenangkan hati orang kepada Lin Sinyi. Sinyi Bibi tidak pernah memintamu melakukan apapun untukku, paman kedua tidak pernah memohon pada... Sekelompok anggota keluarga Lin menghampiri Lin Sinyi lagi dan mulai menanyakan kabarnya dengan ekspresi bersemangat. Lin Sinyi merasa kewalahan dan sedikit tidak nyaman. Yang membuatnya semakin muak adalah Ye Chen menendang bola itu kepadanya lagi. Dia hanya bisa menatap neneknya tanpa daya. Wanita tua itu batuk, meraih kesempatan, dan berkata dengan lantang, karena Sinyi telah menyatakan kesediaannya. Kita tidak boleh terlalu kaku.
Jika Anda ingin berinvestasi, hubungi saja Departemen Keuangan dan daftarkan. Terima kasih. Sini, jika saya menghasilkan uang kali ini, saya akan memberimu sebuah mobil. Paman kedua memberimu jam tangan merek terkenal. Suara terima kasih tidak ada habisnya. Zhang Yuhui juga tenggelam dalam ucapan selamat. Dia telah kehilangan dirinya, senyum di wajahnya seperti bunga lotus yang mekar. Dia merasa seperti telah mencapai puncak kehidupannya. Bab 538 Rival bisnis yang merajalela. Di sisi lainnya, Lang Yang baru saja kembali dari taman hiburan menemukan kesempatan untuk menyelinap pergi setelah memesan makanan untuk Liu Li. Di sebuah kamar pribadi sebuah restoran, saya bertemu Em Yuyan dan pengikutnya, Lin Youchu, yang datang ke kota Tianyu. Apakah Anda sudah menyelesaikan persiapan awal untuk peluncuran pil kecantikan? Yelang duduk dengan tenang di antara kedua wanita itu, melirik Em Yuyan, dan bertanya. Lin Youchu menuangkan anggur untuk Yelang sambil mengangguk. Kami sudah lama mempersiapkan ini. Yuyan telah tinggal di perusahaan sepanjang hari. Semuanya sudah siap kecuali angin timur. Yang tersisa hanyalah menentukan waktu pencatatan. Yelang mengangkat gelas anggur dan menyesapnya. Mari kita tetapkan 3 hari lagi. 3 hari lagi. Bukankah itu saat produk baru beauty internasional Kabupaten Jiangnan akan dirilis? Yuyan menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini bukan waktu yang baik. Produk Liren Internasional benar-benar mirip dengan produk kita jika kita merilisnya pada saat yang sama.